Setiap kali ada tamu, ibu mertua selalu mengusirku ke dapur agar tak merusak pemandangan. Suatu kali, tamu pentingnya tak sengaja melewati dapur. Begitu melihatku, pria itu langsung berlutut. Jakarta. Suatu pagi di bulan Agustus, udara panas dan lembab khas akhir musim kemarau. Matahari terasa memanggang, seolah wajan raksasa diletakkan tepat di atas atap-atap rumah mewah di kompleks ini. Angin yang berembus pun tak membawa kesejukan, hanya membuat debu panas berputar-putar. Di kawasan perumahan elit ini, setiap rumah tampak megah, dengan gerbang besi hitam mengkilap dan lantai marmer yang terasa dingin. Dari luar tampak begitu berkelas, tetapi saat melangkah masuk, terasa dingin yang berbeda dinginnya, cara manusia memperlakukan sesamanya. Namaku Citra Sari. Orang luar yang melihat mungkin menganggapku menantu yang sangat beruntung, menikah dengan seorang manajer tingkat atas, tinggal di rumah mewah, dan diantar mobil bagus. Namun, rumah megah tak selalu berarti hangat. Ada rumah yang sebesar apapun, hanya cukup untuk ego penghuninya. Pagi itu, aku sedang berada di dapur rumah mewah kami. Sejujurnya, tak jauh berbeda dengan dapur biasa. Tetap ada aroma bawang dan rempah. Tetap ada suara pisau di atas talenan, tetap ada perasaan seorang wanita yang diam-diam menyiapkan makanan untuk keluarganya. Bedanya, semua perabotan di sini lebih mengkilap, meja granit hitam, kompor induksi yang berkilauan, dan jajaran panci yang tertata rapi seperti di etalase toko. Aku, yang mengenakan celemek berwarna krem, sedang menumis buncis untuk makan siang ketika ku dengar suara sandal ibu mertuaku bergesekan dengan lantai di ruang tamu. Ibu Wati, ibu mertuaku, duduk dengan angkuh di atas sofa, punggungnya tegak lurus, pergelangan tangannya dihiasi gelang giok hijau. Di tangannya, remote TV digenggam erat seolah itu adalah tongkat komando. Begitu aku melangkah keluar dari ambang pintu dapur, tatapan matanya langsung menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Tatapan yang tanpa perlu kata-kata sudah cukup membuat orang merasa salah tempat. Dengan dagu terangkat, suaranya terdengar ketus namun setiap katanya jelas, "Citra, tamu penting Mas Bima sebentar lagi datang." Kamu berdiri di situ dengan celemek bau bawang begitu, merusak pemandangan saja. Sana, masuk dapur. Aku terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala. "Baik, Bu." Kata baik yang kuucapkan terdengar begitu lirih, seolah berusaha kutelan agar suasana tetap tenang. Kata orang, mengalah itu lebih baik, tetapi jika terlalu sering mengalah, kita malah dianggap remeh. Tepat pukul 10.30. Suamiku, Bima, turun dari lantai atas. Kemeja putih bersih, celana bahan abu-abu, rambut ditata dengan gel, dan jam tangan berkilau di pergelangan tangannya. Penampilannya necis, persis seperti para pengusaha sukses yang sering muncul di media sosial, hanya saja minus senyum tulus untuk istrinya. Bima melirikku sekilas, bibirnya sedikit bergerak seolah ada debu yang mengganggu. "Kamu masuk dapur, siapkan buah dan teh. Setelah itu jangan kelihatan lagi. Hari ini aku menerima tamu untuk urusan miliaran, perempuan jangan ikut campur di ruang tamu, nanti merusak suasana." Aku mendengar kata perempuan itu dan hatiku terasa nyeri, seperti ada sendok yang diketuk ke panci, menghasilkan bunyi keng yang kering. Ternyata di rumah ini, aku hanyalah perempuan, seseorang yang hanya boleh ada saat dibutuhkan untuk melayani, dan harus lenyap saat citra keluarga perlu dijaga. Ibu Wati yang duduk di sebelahnya mengangguk-angguk setuju. "Nah, dengarkan suamimu. Perempuan itu urus saja dapur, jangan banyak ikut campur urusan luar." Aku berbalik menuju dapur. Dapur ini memiliki pintu kaca yang menghadap ke taman belakang. Sinar matahari masuk begitu menyilaukan, dan panasnya seolah menekan pundak. Aku membuka kulkas, mengambil buah-buahan apel, anggur, buah naga semua jenis terbaik karena keluarga ini sangat mementingkan penampilan. Aku mengiris setiap potong apel dengan tipis, menyusunnya melingkar dengan rapi. Tanganku bekerja, tetapi pikiranku terasa tegang. Tamu penting, sebutan itu hanya untuk gengsi. Kenyataannya, tamu itu datang agar Bima bisa pamer di depan ibunya, pamer bahwa kontrak sudah di tangan,
agar Ibu Wati punya alasan untuk menyombongkan diri pada para tetangga. Padahal, penandatanganan resmi tetap dilakukan di kantor pusat, di ruang rapat, dengan sekretaris, tim legal, dan notulen yang jelas. Tapi bagi ibu dan anak ini, yang terpenting bukan dokumen, melainkan pandangan orang lain. Aku merebus air, mengambil kaleng teh terbaik dari lemari. Teh itu sering dipamerkan Bima, katanya hadiah khusus dari rekan bisnis, dan ia berpesan agar aku jangan menyentuhnya, seolah itu adalah pusaka. Aku hanya diam, karena terkadang menjelaskan sesuatu pada orang yang tak mau mengerti itu sia-sia. Aku meletakkan nampan teh di meja dapur, menuangkan air dengan suhu yang pas. Teh terbaik harus diseduh dengan suhu yang tepat. Air terlalu panas akan membuatnya pahit, kurang panas akan membuatnya hambar. Aku tersenyum kecut pada diriku sendiri. Hidupku ternyata seperti seduhan teh ini. Orang lain terus menuangkan air mendidih, lalu mengeluh mengapa aromanya tidak wangi. Dari ruang tamu, suara Ibu Wati sengaja dikeraskan agar aku bisa mendengarnya. Menyeduh teh saja lama sekali. Menantu orang lain pandai bicara, tahu cara menjamu tamu, menantu di rumah ini, ya sudahlah, nasibnya memang cuma sampai dapur. Aku menggenggam gagang pisau sedikit lebih erat, lalu melepaskannya. Aku tidak boleh marah. Marah berarti kalah. Aku menarik napas dalam-dalam, mengingatkan diri sendiri. Ada saatnya diam bukan berarti kalah, tetapi sedang mengumpulkan kekuatan. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi, ting-tong, suaranya yang jernih seolah mengubah suasana seluruh rumah. Ibu Wati langsung bangkit, secepat kilat, wajahnya berubah ceria. Oh, pasti Pak Suryo sudah datang. Bima merapikan kerah bajunya, meluruskan dasinya, dan berjalan cepat ke pintu seolah menyambut keberuntungan besar. Aku, yang berdiri di dalam dapur, mendengar suara sepatu pantofelnya mengetuk lantai marmer, klok-klok, ritmis dan dingin. Aku membawa nampan buah ke ambang pintu dapur dan menyaksikan sebuah adegan yang menggelikan sekaligus menyakitkan. Ibu Wati tersenyum begitu manis hingga kerutan di sudut matanya terlihat jelas, suaranya semanis madu. Ah, Pak Suryo, silakan masuk Pak. Mari-mari. Lalu, matanya menangkap keberadaanku. Tatapannya langsung menjadi dingin, dan tepat di depan tamunya, ia berkata, "Maaf ya, Pak. Mohon dimaklumi, ini, asisten rumah tangga kami sedang bersih-bersih sedikit." Aku berdiri mematung, merasa seolah sember air es disiramkan ke dadaku. Asisten rumah tangga? Di rumahku sendiri, aku menjadi asisten rumah tangga hanya karena mengenakan celemek. Bima tertawa menimpali, nadanya seperti bercanda tapi terasa serius. Istri saya, Pak. Tapi ya begitulah, agak kampungan, lebih terbiasa di dapur. Mari, Pak, kita bicara sebentar. Jam 11.30 nanti kita ke kantor pusat untuk tanda tangan resmi. Pak Suryo. Pria parubaya dengan perawakan berwibawa, hanya tersenyum sopan. Tapi aku melihat di matanya. Ada sesuatu yang berhenti sejenak. Seperti seseorang yang tanpa sengaja melihat retakan kecil di dinding yang baru dicat. Tanpa berkata sepatah pun, aku berbalik ke dapur, meletakkan nampan. Tanganku menyentuh tali celemek, lalu melepaskannya. Tidak terburu-buru, tidak kasar. Aku melipat celemek itu, menggantungkannya dengan rapi di sandaran kursi, seolah turut menggantungkan peran yang baru saja mereka paksakan padaku. Aku mencuci tangan perlahan, air mengalir di sela-sela jari, tetapi hatiku terasa panas. Aku bukan membersihkan kotoran, aku sedang membersihkan perasaan dipanggil dengan sebutan yang salah, membersihkan hinaan yang sengaja mereka lekatkan di keningku. Selesai, aku kembali mengambil teh, menuang sedikit ke cangkir kecil dan menghirup aromanya. Wangi teh yang lembut dan dalam menguar. Aku berkata pada diri sendiri, hidup seorang wanita terkadang harus sabar menanti air mendidih, bukan untuk menyeduh teh bagi orang lain, tapi agar saat dituangkan, semua orang bisa merasakan rasanya yang sesungguhnya. Aku membawa nampan teh, melangkah keluar ke koridor. Langkahku ringan, punggungku tegak. Suara obrolan riuh dari ruang tamu terdengar di depan. Suara tawa Ibu Wati, suara Bima yang berapi-api, dan aku,
Berjalan di tengah rumah megah ini, seolah berada di tengah sebuah panggung sandiwara. Dan aku tahu, semakin bersemangat sebuah sandiwara dimainkan, semakin menyakitkan saat tirai diturunkan. Aku meletakkan nampan teh di atas meja kaca di tengah ruang tamu, begitu perlahan hingga nyaris tak bersuara. Ruangan itu beraroma AC dan pembersih lantai, aroma bersih khas rumah baru yang tak mampu menutupi bau tak sedap dari kesombongan. Bima duduk berhadapan dengan Pak Suryo, punggungnya sedikit bersandar, tangannya terbuka seolah sedang memberikan presentasi. Sementara Ibu Wati duduk di samping, persis seperti ibu seorang direktur, matanya melirik ke sana kemari, memastikan tamunya memperhatikan lampu kristal atau guci keramik mahal yang baru saja dipajangnya di rak. Aku menunduk memberi salam dengan sopan. "Silakan diminum tehnya, Pak." Bima tidak melihatku, hanya menganggukkan dagu seolah memberi isyarat sudah selesai, sekarang pergi. Ibu Wati tersenyum tipis, senyum yang seolah dipaksakan di wajahnya, lalu menyela, seolah tanpa sengaja. "Anak ini memang agak canggung, Pak. Cuma bisa mengerjakan hal-hal sepele." Aku tidak menjawab. Di rumah ini, jika aku membantah satu kalimat saja, aku akan langsung dicap tidak tahu sopan santun. Jadi, aku hanya mundur ke arah pintu dapur, berdiri di balik sekat kayu, cukup untuk mendengar, cukup untuk melihat, dan cukup untuk membuat mereka mengira aku tidak ada di sana. Bima mulai mengumbar kata-kata. "Di perusahaan kami sedang mengoptimalkan rute logistik dengan sistem baru, Pak. Ada AI yang mengatur alur truk, mengurangi waktu tunggu di gudang. Kuartal ketiga ini, kami berhasil menaikkan margin keuntungan hingga sekitar 15%. Pak Suryo menyesap tehnya. Ia tidak memuji atau mengkritik, hanya mengangguk ringan, tatapan matanya tetap tenang. Tapi ketenangan itu bisa kubat, itu bukan tanda percaya, melainkan sedang mendengarkan untuk memverifikasi. Ibu Wati menimpali. "Nah, lihat kan, Pak. Bima ini memang hebat. Kalau posisinya naik lagi, jujur saja keluarga kami jadi lebih terpandang. Perempuan seperti menantu saya ini ya, bisanya cuma melahirkan anak dan memasak saja." Bima tersenyum miring, seolah ibunya baru saja memberinya semangat. "Bisnis itu harus punya visi, Pak. Kalau cuma berkutat di dapur, tahu apa?" Mendengar itu, di kepalaku terngiang nasihat lama, "Bersikap bijaklah pada orang lain." Tapi mengapa pada keluarga sendiri, mereka senang sekali menggunakan kata-kata setajam pisau? Aku tetap berdiri diam. Aku mengingatkan diri, kata-kata tak perlu dibeli, tetapi sebagian orang menggunakannya untuk membeli perasaan superior. Pak Suryo meletakkan cangkir tehnya di atas piring kecil. Bunyi tak yang pelan itu cukup untuk membuat Bima berhenti sejenak. Pak Suryo bertanya dengan nada tenang namun tajam. "Margin keuntungan 15% itu, Anda hitung berdasarkan pengurangan penyusutan atau kenaikan harga layanan?" Bima langsung menjawab, cepat seolah sudah menghafal. "Keduanya, Pak. Kami mengoptimalkan rantai pasok dingin, cold chain, mengurangi penyusutan, dan juga ada paket layanan VIP untuk klien strategis." Pak Suryo menatap lurus dan bertanya lagi, "Rantai pasok dingin yang Anda gunakan, standarnya apa? HACCP atau ISO 22000? Atau Anda menetapkan KPI internal sendiri?" Bima sedikit terdiam. Aku bisa melihat keterdiamannya dari cara jari-jarinya sedikit menekan gelas. Lalu Bima tertawa canggung. "Oh, kalau itu fleksibel, Pak, divisi operasional yang mengurus detailnya. Saya kan di bagian bisnis, tugas saya mengunci kesepakatan." Pak Suryo tidak berkata apa-apa lagi, hanya menggumam "oh." Tapi "oh" itu terdengar seperti seseorang yang mengetuk meja untuk memeriksa apakah kayunya asli atau kosong. Ibu Wati tidak menyadarinya. Ia sibuk menuang teh, sibuk memuji. "Pak Suryo tenang saja. Keluarga kami kalau melakukan sesuatu selalu profesional. Bima ini apa yang dikerjakannya pasti beres." Lalu ia menoleh ke arah dapur, sengaja mengeraskan suaranya. "Citra, buatkan teh lagi. Jadi perempuan kok lamban sekali. Orang mau urusan bisnis besar, mana ada waktu menunggu." Aku tidak langsung keluar. Aku tidak mau berlari mengikuti perintah seperti kebiasaan. Aku menyiapkan teko baru, membilas cangkir,
Melakukan semuanya sesuai prosedur, perlahan tapi pasti. Karena aku paham, penikmat teh sejati tidak perlu keributan, hanya orang yang suka memerintah yang senang berteriak. Saat aku membawa teko teh yang baru, Bima sedang berbicara tentang sistem ERP, arus kas proyek, dan dana pencairan istilah-istilah yang terdengar hebat. Tapi Pak Suryo tetap tidak terlihat yakin. Ia hanya sesekali mengangkat alis, menatap Bima dengan pandangan seseorang yang sudah sering bertemu dengan orang yang lebih pandai bicara daripada bekerja. Aku meletakkan teko teh, menuangkan untuk Pak Suryo terlebih dahulu sesuai etiket. Pak Suryo mengangguk pelan, berterima kasih padaku. Hanya sebuah anggukan, tapi terasa sangat berbeda dari cara Bima dan Ibu Wati memandangku. Pada saat itu, aku sadar, ada orang yang tak perlu tahu siapa dirimu tapi tetap memperlakukanmu dengan hormat. Sebaliknya, ada orang yang hidup di sampingmu setiap hari, tapi hanya ingin kau berada satu tingkat di bawah mereka. Ibu Wati melihat Pak Suryo mengangguk padaku. Egonya seperti tersengat. Ia berdeham, tertawa dipaksakan. Maaf ya Pak, anak ini jarang keluar rumah, jadi tidak tahu tata krama. Pak Suryo meletakkan tangannya di dekat cangkir teh, suaranya tetap tenang. Saya lihat nyonya ini menyeduh teh dengan sangat baik, tidak terburu-buru. Kalimat itu sama sekali tidak bernada membela, hanya sebuah observasi biasa. Tapi bagi Ibu Wati, itu seperti duri kecil. Ia tersenyum kaku, lalu segera mengalihkan pembicaraan, bertanya pada Bima tentang bonus bulan ini. Bima, yang mendapat panggung lagi, kembali pamer. Setelah kontrak ini ditandatangani, tim penjualan dapat bonus besar. Ibu siap-siap saja, akhir tahun ini Bima ganti mobil baru. Aku yang berdiri di ambang pintu dapur mendengar itu dan merasa geli. Ganti mobil baru padahal belum ada satupun tanda tangan. Tapi Bima terus berbicara seolah tanda tangan itu sudah ada di kantongnya. Pak Suryo terdiam sejenak, lalu berdiri. Permisi, saya izin ke kamar kecil sebentar. Ibu Wati buru-buru menunjukkan jalan seolah takut tamunya tersesat. Oh iya Pak. Lewat sini, di ujung koridor belok kanan. Pak Suryo berjalan menuju koridor belakang, dekat dengan area dapur. Bima bersandar di sofa, menghela napas puas seolah baru saja berhasil menaklukkan lawan bicaranya. Ibu Wati menoleh padaku, suaranya merendah tapi tetap tajam. Ingat, tetap di dapur. Jangan sekali-kali muncul. Nanti orang pikir di rumah ini tidak bisa mendidik istri. Aku mengangguk. Tapi kali ini, anggukanku bukan lagi berarti iya, Bu. Melainkan anggukan seseorang yang sudah memutuskan dalam hati bahwa beberapa aturan di rumah ini akan segera ditulis ulang. Aku kembali ke dapur, mendengar langkah kaki Pak Suryo di atas lantai marmer yang dingin semakin mendekat. Setiap langkahnya seperti detak jam, pelan dan sadar. Dan aku tahu, terkadang hanya butuh satu momen bagi orang yang jeli untuk melihat kebenaran yang coba ditutupi oleh seisi rumah. Aku baru saja berbalik untuk meletakkan teko di atas kompor ketika ku dengar suara sepatu berhenti di ujung koridor. Bukan berhenti mendadak, tapi berhenti seperti seseorang yang sedang mempertimbangkan apakah akan melangkah lebih jauh. Rumah ini besar. Tapi pagi itu kesunyiannya terasa begitu sempit hingga aku bisa merasakan napas orang lain di dekatku. Aku tidak langsung menoleh. Aku tetap berpura-pura sibuk, mengeringkan tangan, merapikan nampan, menutup wadah gula. Kebiasaanku memang begitu, semakin tegang, semuanya harus semakin rapi. Orang bilang rumah bersih membuat sejuk, tapi bagiku, hati yang bersihlah yang membuat kita bisa berdiri teguh. Suara langkah kaki kembali mendekat. Satu langkah, lalu satu lagi. Aku melihat bayangan seseorang terpantul di pintu kaca lemari dapur, cukup untuk tahu bahwa itu adalah Pak Suryo. Ia berjalan melewati pintu dapur yang sedikit terbuka. Dan tepat pada saat itu, aku sedikit memiringkan tubuh untuk mengambil sebuah buku catatan bersampul hitam dari rak. Buku itu selalu kuletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Kebiasaanku untuk mencatat, bukan mencatat urusan dapur, melainkan mencatat hal-hal penting, detail yang tidak boleh salah. Aku membuka buku itu, menulis beberapa baris singkat, tulisan tangan yang rapi seperti poin-poin, sebuah waktu, sebuah nama.
Sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan. Ujung pulpen bergesekan pelan dengan kertas. Aku merasa Pak Suryo sedang melihat, bukan dengan tatapan ingin tahu, tapi seperti seseorang yang menyadari sesuatu yang tidak sinkron. Tatapan itu berhenti tepat 1 detik, lalu ia melangkah lagi, menjaga kesopanan. Tapi aku tahu, 1 detik itu sudah cukup bagi seorang pebisnis berpengalaman untuk menancapkan sebuah bendera di benaknya. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak mengejar tatapan itu. Aku menutup buku catatanku, meletakkannya di samping ponselku yang tertelungkup. Layarnya tidak menyala. Tapi aku tahu, hanya dengan satu sentuhan, semua yang tersembunyi di balik peran menantu di dapur akan mulai bergerak. Aku mendengar pintu kamar kecil ditutup di ujung koridor, lalu suara air. Sambil menunggu Pak Suryo kembali ke ruang tamu, aku menyempatkan diri melakukan satu hal kecil, merapikan vas bunga di meja dapur. Bunga sedap malam putih. Ibu Wati menyukainya karena terlihat mewah. Aku sendiri tidak begitu suka, tapi di rumah di mana orang hanya percaya pada apa yang mereka lihat, terkadang kita harus membiarkan mereka mabuk oleh aroma kemewahan itu. Pak Suryo kembali. Suara sepatunya kembali mengetuk lantai marmer. Tapi kali ini, ritmenya terasa lebih lambat. Saat melewati dapur lagi, ia tidak berhenti total, hanya melirik sekilas. Dan aku tetap berdiri tegak, tidak membungkuk, tidak minder. Aku tidak perlu membuktikan apa-apa. Aku hanya perlu tidak merendahkan diriku sendiri. Pak Suryo masuk ke ruang tamu. Aku mendengar tawa Bima yang agak keras, tawa orang yang terlalu percaya diri. Ibu Wati kembali melanjutkan tugasnya menuang teh, sambil menuangkan pujian untuk putranya. Namun, setelah kembali dari kamar kecil, Pak Suryo tidak lagi banyak tersenyum basa-basi. Ia duduk, meletakkan cangkir teh di depannya, tidak langsung meminumnya, melainkan langsung mengajukan pertanyaan yang seolah menusuk tepat ke titik yang rapuh. Pak Bima, kontrak ini terkait dengan gudang pendingin dan transportasi rute Cikarang-Surabaya, benar? Saya ingin melihat rencana pengendalian penyusutan di setiap titik serah terima. Bima tersenyum cepat. Oh, soal itu, kami sudah punya sistemnya, Pak. Tingkat penyusutannya sangat rendah. Pak Suryo mengangguk, suaranya tetap tenang. Sistem yang mana? Siapa yang bertanggung jawab menandatangani konfirmasi? Dan data yang Anda berikan itu, saya ambil dari laporan Nusantara Logistik yang mana? Bima terbata sejenak. Aku bisa mendengar kegugupannya dari cara ia berdeham pelan sebelum menjawab. Laporan internal, Pak. Nanti saya minta divisi operasional untuk mengirimkannya. Pak Suryo menggumam pelan, lalu bertanya lagi, tidak cepat, tidak lambat. Laporan internal tidak masalah, tapi kontrak ini akan ditandatangani resmi pukul 11.30. Saya butuh ringkasan yang dikonfirmasi oleh bagian audit internal atau tim legal agar saya tenang. Suasana di ruang tamu menjadi tegang. Ibu Wati mungkin tidak mengerti sepenuhnya apa itu audit internal, tapi begitu mendengar kata legal, alisnya sedikit berkerut, seolah merasa urusan ini bukan lagi sekadar pamer. Bima buru-buru tertawa canggung. Pak Suryo ini teliti sekali, ya. Kita berbisnis kan yang utama saling percaya. Pak Suryo menatap lurus. Saling percaya itu baik, tapi saya sudah lama berbisnis, saya lebih percaya pada prosedur. Ada pepatah, sedia payung sebelum hujan. Kalimat itu mengunci mulut Bima. Ibu Wati buru-buru menyela, suaranya dibuat semanis mungkin untuk mencairkan suasana. Iya, Pak Suryo tenang saja. Keluarga kami kalau melakukan apa-apa selalu profesional. Bima ini tulang punggung keluarga, dia yang mengurus semuanya. Pak Suryo tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Ia menoleh ke cangkir tehnya, lalu mengucapkan kalimat yang terdengar ringan tapi aku tahu penuh makna. Tulang punggung itu memang berharga, Bu, tapi kalau fondasinya keropos, saat musim angin kencang datang, bisa mudah roboh. Ibu Wati tertegun, tidak tahu harus mengartikan kalimat itu bagaimana. Sementara Bima berusaha tertawa, mencoba menganggapnya sebagai lelucon. Aku di dapur, tanganku mencuci beberapa cangkir, tapi telingaku tetap awas. Aku tidak ingin Bima dipermalukan di rumahnya sendiri. Bukan karena kasihan,
tapi karena aku ingin semuanya berjalan sesuai ritme, aku tahu pria seperti Bima sangat takut kehilangan muka. Jika ia kehilangan muka terlalu cepat, ia akan mengamuk, merusak segalanya, dan mencari kambing hitam. Tapi jika dibiarkan tergelincir di waktu dan tempat yang tepat, jatuhnya akan benar-benar tanpa ada jalan untuk membela diri. Ibu Wati kembali memanggil ke arah dapur, seolah untuk mengambil alih kendali. Citra, tuangkan teh untuk tamu? Aku tidak menjawab iya seperti sebelumnya. Aku hanya melangkah keluar, menuangkan teh, meletakkan cangkir di depan Pak Suryo, lalu mundur. Saat tanganku meletakkan cangkir, Pak Suryo sedikit menatapku. Tatapannya melintasi wajahku, tidak lama, tapi cukup dalam. Aku menangkap kewaspadaan di matanya. Bukan rasa penasaran pria pada wanita, melainkan tatapan seorang pebisnis yang melihat sebuah variabel tak terduga. Pak Suryo berkata pelan, sangat sopan. Tehnya enak, terima kasih, Nyonya. Aku hanya mengangguk. Sama-sama, Pak. Ibu Wati mendengar sebutan Nyonya dan kembali ingin memperbaiki skenario. Ia tertawa kaku, berkata seolah bercanda. Pak Suryo jangan memujinya, dia cuma terampil di dapur, kalau otaknya ya. Namanya juga perempuan. Pak Suryo tidak membantah, tapi ia meletakkan cangkir tehnya, lalu mengajukan satu pertanyaan terakhir pada Bima, seolah menyegel keraguannya. Pak Bima, saya bertanya langsung ya. Siapa penanggung jawab akhir dari Nusantara Logistik dalam kesepakatan ini? Saya ingin memastikan saya berurusan dengan orang yang punya wewenang. Bima tertawa keras, seolah ingin menutupi kegugupannya. Tentu saja saya, Pak. Saya direktur bisnis, semua saya yang putuskan. Pak Suryo mengangguk, terlihat sangat tenang. Kalau begitu, boleh saya lihat email konfirmasi wewenang keputusan akhir atau surat kuasa? Saya tidak mau saat akan tanda tangan nanti, saya malah disuruh menunggu bos. Di dapur, aku mengecilkan keran air. Tetesannya terdengar jelas. Aku tidak perlu melihat wajah Bima saat ini untuk tahu apakah wajahnya memerah atau memucat. Karena pembohong yang sudah terbiasa, paling takut pada orang yang hanya mengajukan satu pertanyaan yang tepat. Ada pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Apinya sudah menyala. Hanya tinggal menunggu waktu untuk berkobar. Aku berdiri di sana, tanganku kering, bajuku tidak basah. Hatiku pun terasa kering dengan cara yang aneh. Bukan karena tak peduli, tapi karena aku telah belajar untuk tidak membiarkan emosi menjauhkanku dari tujuan. Di luar sana, Bima sedang berusaha tertawa untuk menutupi, Ibu Wati sedang berusaha bicara untuk mengisi kekosongan. Dan Pak Suryo, ia diam untuk mengamati. Dan dalam keheningan itu, aku tahu sandiwara di rumah ini sudah mulai menunjukkan retakan-retakan kecil, seperti permukaan es tipis yang terpapar matahari akhir musim kemarau. Tidak berisik, tapi pasti akan pecah. Aku bukan tipe orang yang suka mengeluh, tapi ada beberapa hal yang jika tidak diceritakan, orang akan mengira aku pasrah karena lemah. Padahal kenyataannya, aku diam karena sedang menyusun strategi. 6 bulan lalu, Nusantara Logistik memasuki fase yang sangat krusial. Dalam dunia bisnis, ini disebut masa di mana satu retakan kecil bisa meruntuhkan seluruh dinding. Tepat pada saat itu, perusahaan sedang bersiap untuk audit tengah tahunan, negosiasi pendanaan ulang dengan bank, dan ada satu tender besar untuk gudang pendingin yang sedang menunggu persetujuan. Hal-hal ini terdengar rumit tetapi menentukan hidup matinya perusahaan. Jika skandal internal meledak di saat yang tidak tepat, para pemegang saham akan panik, mitra bisnis akan mundur, bank akan menarik dana, dan pelaku kejahatan hanya butuh satu malam untuk menghapus jejak seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aku sudah mencium gelagat aneh sebelumnya, bukan dengan intuisi wanita, melainkan dengan data. Ada angka-angka yang sekilas terlihat bagus, tetapi jika disentuh terasa palsu. Stok inventaris yang mulus secara tidak wajar, biaya operasional yang rendah secara tidak wajar, dan laporan laba yang tiba-tiba indah seperti lukisan. Aku memanggil Pak Findra, Kepala Audit Internal, dan Pak Darto, Kepala Divisi Legal. Aku tidak membuat keributan, tidak menggebrak meja, tidak berteriak di ruang rapat. Aku hanya berkata satu kalimat, saya ingin ada tinjauan khusus, tertutup,
dan sesuai prosedur. Semua bukti harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Pak Findra langsung mengerti. Pak Darto menatapku lama, lalu mengangguk. Jika Ibu sudah memutuskan, tim kami akan menyiapkan semua skenario, termasuk untuk melindungi mitra bisnis kita. Sejak hari itu, aku mulai menghilang dengan caraku sendiri sebagai pemimpin. Aku tidak pamer kesibukan di media sosial. Aku tidak muncul di pesta-pesta di mana orang suka berfoto. Aku membatasi komunikasi internal, mendelegasikan persetujuan harian kepada bawahan sesuai prosedur, dan membiarkan Bima mewakili perusahaan untuk urusan bisnis eksternal yang begitu ia dambakan. Jangan salah paham, aku tidak menyerahkan kursi itu karena emosi. Aku menempatkan Bima tepat di posisi sebuah perangkap. Orang yang haus kekuasaan akan masuk dengan sendirinya karena mereka percaya waktunya telah tiba. Bima, yang pandai bicara dan lihai bersandiwara, tampil di luar sebagai seorang bos besar sejati, dan perlahan-lahan mulai percaya pada perannya sendiri. Sementara aku, siang hari aku tetap pulang ke rumah itu, tetap mendengar Ibu Wati mengomel soal makanan, tetap melihat Bima pergi pagi pulang malam dengan aroma parfum mahal, tapi di malam hari, saat seisi rumah tertidur, barulah aku mengerjakan tugasku yang sebenarnya. Aku tidak perlu menyamar atau menyelinap seperti di film. Aku bergabung sebagai ahli manajemen risiko dalam tim khusus, dengan hak akses data sesuai wewenang direktur utama. Aku bekerja di ruang server dan arsip data, memeriksa log sistem untuk melihat riwayat perubahan laporan, melacak aliran dana. Semuanya meninggalkan jejak. Hanya butuh kesabaran untuk mengumpulkannya, menyusunnya dengan urutan yang benar, agar saat diungkap, tidak ada yang bisa membantah. Ada yang bertanya, kenapa tidak langsung menangkap Bima saat ketahuan? Aku hanya tersenyum. Menangkap cepat itu mudah, tapi menangkap dengan cara yang benar itu sulit. Jika aku menuduh Bima tanpa bukti yang kuat, ia akan berkoar-koar bahwa aku memfitnahnya, mencari pendukung, dan menyalahkan bawahannya. Lebih buruk lagi, dalang sebenarnya di dalam sistem akan sempat menghapus jejak dan menghilang. Aku tidak ingin Nusantara logistik runtuh hanya karena aku tidak sabar. Aku butuh satu tebasan pedang, tapi harus tebasan yang legal, dengan berita acara, log sistem, aliran dana, dan tanda tangan tim legal. Namun, ada satu bagian lain yang lebih menyakitkan dari urusan perusahaan, yaitu keluarga. Dulu aku berpikir, keluarga suamiku mungkin tidak terlalu menyayangiku, tapi setidaknya mereka masih menjaga sopan santun. Ternyata, saat mereka percaya aku hanyalah seorang menantu yang menumpang hidup, sifat asli mereka terungkap. Ibu Wati mulai menceramahiku dengan kalimat-kalimat usang. Menantu itu harus tahu diri, harus sabar, harus melayani keluarga suami. Bima, di sisi lain, mengucapkan kalimat yang membuatku merinding. Kamu di rumah saja, tenang. Urusan besar biar aku yang tangani. Urusan besar. Tapi uang belanja bulanan yang ia berikan seperti sedekah. Jika kurang, ia akan mencibir, kamu boros sekali, sih? Aku tidak menceritakan ini untuk dikasihani. Aku hanya ingin mengatakan, saat orang menganggapmu rendah, mereka akan memperlakukanmu sesuai dengan tingkat yang mereka bayangkan. Dan saat itu, kita punya dua pilihan. Pertama, melawan dengan makian dan dicap sebagai istri durhaka. Kedua, diam-diam membangun posisi, menunggu saat yang tepat agar mereka menelan kembali kata-kata mereka sendiri. Aku memilih yang kedua. Dulu aku sering mendengar pepatah lama, nasib seorang perempuan tak menentu, bergantung pada siapa yang menjadi suaminya. Dulu aku takut akan hal itu. Sekarang tidak lagi. Aku bukan lagi selembar kain yang bisa diletakkan dan diangkat sesuka hati. Aku menenun kerangkaku sendiri, dan siapapun yang ingin merobeknya harus membayar harganya. Pagi itu, saat aku berdiri di dapur mendengar Bima membual dan Ibu Wati memanggilku asisten rumah tangga, sejujurnya aku tidak terkejut. Aku sudah lama melihat sifat asli mereka. Satu-satunya yang kutunggu adalah mereka bicara lebih banyak, berbuat lebih banyak, untuk menutup jalan keluar mereka sendiri. Aku menuang teh, meletakkan cangkir, dan mundur ke dapur. Bukan karena takut, tapi karena ketika seorang pria berdiri di atas panggung palsu, kau tidak perlu menariknya turun.
Cukup cabut satu pasak yang tepat, panggung itu akan runtuh dengan sendirinya. Ada kebenaran yang tidak perlu diungkap, karena pelaku kesalahan akan membuka kartunya sendiri dengan mulutnya. Kecurigaanku pada Bima bukan dimulai pada hari ini, melainkan beberapa minggu sebelumnya. Suatu malam, saat aku sedang melipat pakaian anakku, aku mendengar pintu ruang kerja ditutup pelan. Bima masuk, memegang telepon, suaranya pelan tapi tegas. Sudah kubilang, biaya ini masukkan saja ke pos operasional. Laporan laba harus terlihat bagus. Kalau bagus, baru bisa tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan, semua dapat bagian. Aku tertegun. Semua dapat bagian terdengar seperti membagi hadiah. Tapi dalam bisnis, kalimat itu seringkali berjalan seiring dengan sesuatu yang kotor, persekongkolan. Aku tidak langsung menyerbu dan bertanya. Aku juga tidak memasang alat penyadap seperti di film. Rumah ini ramai, sedikit saja gerak-geriku aneh. Ibu Wati akan langsung membuat cerita menantu yang memata-matai suami. Aku hanya melakukan satu hal sederhana, mencatat tanggal dan waktu di buku catatanku, dan nama perusahaan yang Bima sebutkan di bagian akhir teleponnya. Nama itu terdengar asing, tidak ada dalam daftar rekanan Nusantara Logistik. Bima menyebutnya dengan nada akrab, seperti menyebut kerabat. Beberapa hari kemudian, Bima menyebut nama itu lagi, kali ini lebih jelas. PT Harapan Jaya, biar aku yang urus. Harapan Jaya? Mendengarnya, hatiku terasa dingin. Aku mulai memeriksa sesuai jalur resmi, dengan wewenangku. Tak perlu ada yang tahu, cukup mencocokkan data. PT Harapan Jaya muncul dengan profil yang sempurna. Baru didirikan, dokumen lengkap, kontrak masuk teratur, pembayaran keluar teratur, faktur juga teratur. Teratur sampai ke tingkat yang tidak masuk akal. Malam itu, Bima pulang telat dengan sedikit bau alkohol. Ia melempar kunci mobil ke meja, menggantungkan jasnya sembarangan di kursi, lalu membuka dompet, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dan meletakkannya di depanku. Ini. Uang belanja bulan ini, jangan banyak tanya. Nadanya bukan memberi, melainkan melempar. Aku menatap uang itu tanpa menghitung. Aku hanya mengangkat wajah. Uang sekolah anak bulan depan, lalu biaya kontrol rutin ibuku. Bima mengibaskan tangan. Kamu jangan urusi hal-hal besar begitu. Di rumah, kerjakan saja tugasmu. Uang kurang. Nanti aku pikirkan. Ibu Wati yang duduk di dekatnya langsung menimpali. Perempuan itu, lihat uang langsung khawatir. Di rumah ini ada Bima yang menanggung semuanya. Kamu cukup pastikan makanan tersedia dengan baik. Aku tidak membantah. Aku masuk ke dapur untuk mencuci piring, tapi hatiku tidak lagi merasa sedih. Aku berpikir, satu kesabaran membawa 9 kebaikan. Lalu aku bertanya pada diri sendiri, kebaikan untuk siapa? Untuk rumah ini agar bisa menjaga citranya, atau untuk diriku agar bisa menjaga kepala tetap dingin? Beberapa hari kemudian, Ibu Wati bertemu tetangga di depan gerbang. Rumah di kompleks elit memang berpagar tinggi, tapi gosip tetap bisa terbang melewatinya. Ibu Wati berdiri bersandar di gerbang, suaranya sengaja dikeraskan. Keluarga saya sebentar lagi ada kabar baik. Bima itu sedang pegang kontrak besar, katanya setelah tanda tangan langsung naik jabatan. Kalau sudah begitu, menantu juga harus tahu diri. Kalau tidak sepadan, ya cepat atau lambat diganti saja. Tetangga itu hanya tersenyum canggung. Tapi aku, yang berdiri di halaman, mendengar setiap kata dengan jelas. Tiba-tiba aku merasa geli sampai ngilu. Ternyata di mata Ibu Wati, aku ini seperti barang. Berguna, dipakai. Bosan, diganti. Malam itu, Bima kembali menerima telepon. Kali ini ia mengira aku sedang memandikan anak di dalam kamar, jadi ia bicara lebih keras. Aku membawa anakku ke balkon agar udaranya lebih segar, dan tanpa sengaja mendengar potongan-potongan kalimatnya. Pihak sana suruh tanda tangan saja dulu, datanya nanti tim kita yang urus. Kredit macet? Biar aku simpan di pos lain? Jangan khawatir. Lalu satu kalimat yang membuatku harus mencengkeram pagar balkon. Laba kuartal ini harus naik 15%. Kalau tidak, jangan harap ada komisi. Komisi. Jadi sudah jelas.
Bima tidak hanya ingin mempercantik laporan, tapi memalsukannya untuk mendapatkan bonus. Orang bilang serakah itu akan membawa celaka, tapi banyak orang serakah berpikir mereka pintar, mereka hanya fleksibel. Baru saat tali gantungan menjerat leher, mereka sadar fleksibilitas pun ada batasnya. Aku mencatat waktunya. Keesokan harinya, aku mengirim pesan ke Pak Vindra melalui saluran internal. Perlu cross-check daftar vendor baru, PT Harapan Jaya, dan tinjau semua log perubahan data laba di sistem ERP belakangan ini. Aku tidak menulis panjang. Aku menulis apa yang perlu ditulis. Karena dalam urusan ini, semakin sedikit kata, semakin tajam, semakin banyak bicara, semakin banyak celah. Ada beberapa penyesuaian angka yang terjadi tepat saat jam kerja Bima di kantor. Ada beberapa transfer yang keluar lalu kembali lagi melalui jalur yang aneh, seperti uang yang pergi berlibur lalu pulang seolah tak pernah kemana-mana. Hal-hal ini jika hanya diceritakan lisan akan menjadi gosip, tapi saat tercatat di log sistem, di rekening koran, dan di berita acara, itu bukan lagi hal yang bisa diperdebatkan. Di rumah, Bima tetap memainkan perannya sebagai pahlawan. Ia berkata pada Ibu Wati, "Ibu tenang saja. Setelah ini beres, Ibu mau beli apapun, Bima belikan." Ibu Wati sangat senang, lalu menoleh padaku dengan nada merendahkan. "Lihat, nasib perempuan itu tergantung pada keberuntungannya. Kamu itu nurut saja, nikmati hasilnya." Aku menatapnya, tidak lagi marah seperti dulu. Aku hanya merasa kasihan. Kasihan pada pola pikir yang menjadikan uang sebagai tolok ukur martabat. Malam itu, saat sesi rumah tertidur, aku membuka buku catatanku. Aku tidak menulis tentang dapur. Aku menulis tentang anakku, tentang masa depannya. Aku tidak ingin anakku tumbuh di rumah di mana ibunya direndahkan, lalu diajari bahwa uang bisa membeli rasa hormat. Aku juga tidak ingin anakku menyaksikan ibunya menjerit, menjambak rambut, dan mencakar-cakar demi mendapatkan keadilan. Aku ingin anakku melihat ibunya berdiri tegak dan menang dengan cara yang bermartabat. Aku meletakkan pulpen, menutup buku. Di luar, suara AC berdengung. Di dalam diriku, semuanya sudah tenang dengan cara yang berbeda. Tenang untuk menunggu saat yang tepat. Tenang, agar saat semuanya terungkap, tidak ada yang bisa bilang aku bertindak gegabah seperti perempuan pada umumnya. Dan aku tahu, rumah ini, cepat atau lambat, harus mendengar kembali semua kata yang pernah mereka ucapkan. Hanya saja, kali ini mereka akan mendengarnya dalam suasana yang sangat berbeda, di mana mereka tidak bisa lagi tertawa. Di dalam rumah, hal yang paling memabukkan bukanlah alkohol, melainkan perasaan superior. Bima duduk di tengah ruang tamu, berbicara seolah seluruh kesepakatan sudah terbungkus rapi di dalam tas kerjanya. Ibu Wati semakin bangga, matanya terus melirik ke pintu seolah menunggu tetangga lewat agar bisa pamer. Aku tidak lagi berdiri di dapur. Aku pindah ke koridor yang tersembunyi, di mana aku bisa melihat ruang tamu melalui celah sekat. Dari posisi itu, aku bisa mendengar suara Bima dengan jelas tanpa dianggap ikut campur. Bima mengangkat gelas airnya, suaranya antusias. "Pak Suryo tenang saja, tim kami bekerja cepat dan rapi. Nanti kita ke kantor pusat untuk tanda tangan resmi, saya jamin Bapak tidak akan menunggu lama." Pak Suryo tidak ikut mengangkat gelas. Ia hanya menyentuhnya dengan sopan. Ada orang yang semakin sedikit berekspresi, semakin sulit ditebak. Tapi aku bisa membaca ketenangan di matanya. Ketenangan seseorang yang sudah sering menyaksikan kontrak di atas kertas jatuh berdebum ke tanah. Ibu Wati kembali menyela dengan suara manis. "Pak Suryo sudah mau mampir ke sini. Ini benar-benar berkah bagi keluarga kami. Bima ini, sesibuk apapun, tetap menyempatkan diri menjamu Bapak dengan baik karena menghargai hubungan baik." Pak Suryo tersenyum. "Hubungan baik memang berharga, Bu, tapi bisnis tetap harus jelas." Kalimat harus jelas itu terdengar ringan, tapi membuat Bima sedikit kaku. Ia tertawa canggung, mencoba mengalihkan. "Tentu Pak, tentu jelas. Saya bekerja selalu transparan." Aku mendengar kata transparan dan hatiku sedikit mencibir. Orang yang banyak bicara soal transparansi biasanya adalah orang yang takut pada cahaya.
Orang yang benar-benar transparan, cukup tunjukkan dokumennya. Tepat pukul 10.55, sebuah notifikasi berbunyi dari ponsel Bima. Suaranya pelan, tapi di ruang tamu yang senyap karena AC, bunyinya terdengar jelas seperti jarum jatuh. Bima melirik layar, awalnya masih tersenyum. Senyum itu membeku kurang dari sedetik, lalu menciut seolah disiram air dingin. Ia menelungkupkan ponselnya ke meja begitu cepat hingga terasa kasar, membuat sendok di piring kecil bergetar. Ibu Wati terkejut. "Kenapa, Nak?" Bima masih berusaha menjaga suaranya. "Bukan apa-apa, Bu. Cuma ada kesalahan sistem sedikit." Pak Suryo menatap lurus ke arah Bima, tidak langsung bertanya. Justru karena tidak bertanya itulah Bima semakin bingung. Ponsel Bima bergetar lagi, lalu lagi, seolah ada yang sedang menjadikannya jenderang. Bima menutupi layarnya dengan tangan, matanya bergerak liar. Aku melihat keringat mulai mengkilap di pelipisnya, padahal AC masih dingin. Bima tertawa canggung. "Maaf, Pak Suryo, sepertinya sedang ada pemeliharaan sistem. Nanti di kantor pasti sudah beres." Pak Suryo mengangkat cangkir tehnya, menyesap sedikit, lalu meletakkannya dengan sangat pelan. Ia bertanya satu kalimat, terdengar seperti basa-basi, tapi sebenarnya untuk mengkonfirmasi, "Pemeliharaan sistem kok waktunya pas sekali saat kita mau tanda tangan, ya?" Bima tercekat, lalu menjawab cepat. "Kebetulan saja, Pak." "Kebetulan?" Di dunia ini, jika terlalu banyak kebetulan, itu namanya rekayasa. Ponselnya terus bergetar. Kali ini Bima tidak bisa menutupinya lagi karena layarnya menyala merah terang. Aku tidak bisa melihat tulisannya, tapi aku tahu kata-kata apa yang sedang berbaris di sana. Kata-kata yang paling dibenci oleh orang ambisius, akses ditangguhkan, akun dinonaktifkan sementara. Bima bangkit, kursinya bergeser dan menggores lantai marmer, menimbulkan suara decitan yang tajam. Ia mengambil ponselnya, berjalan menjauh, suaranya merendah tapi semakin panik. "Halo, kenapa dikunci? Siapa yang memberi perintah?" "Tidak, saya tidak setuju. Saya sedang menjamu tamu." Kalimat "saya sedang menjamu tamu" itu terdengar seperti permohonan, bukan perintah. Padahal sebelumnya ia berkata, "Saya jamin Bapak tidak akan menunggu lama." Sekarang, justru ia yang dipaksa menunggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Ibu Wati menoleh pada Pak Suryo, berusaha tersenyum untuk menutupi. "Jadi pimpinan memang begitu, Pak. Ada urusan sedikit saja." Bawahan langsung menelepon. Pak Suryo tidak menimpali. Ia hanya menatap Ibu Wati sekilas, lalu matanya beralih ke ponselnya sendiri yang tergeletak di meja. Aku melihatnya menekan layar, kebiasaan seorang pebisnis saat mencium ada yang tidak beres. Pak Suryo tidak bicara, tapi posisi duduknya berubah. Bukan lagi sebagai tamu yang bersosialisasi, melainkan sebagai seseorang yang bersiap menghadapi situasi darurat. Bima kembali, wajahnya pucat pasi. Ia menelan ludah, matanya berkedip cepat seperti orang kurang tidur, tapi gengsinya masih tersisa. Ia berusaha tegar, "Pak Suryo, saya izin terima telepon darurat dari kantor sebentar. 2 menit saja, nanti saya kembali." Pak Suryo mengangguk sopan. "Silakan." Bima bergegas keluar ke teras, seperti melarikan diri. Bukan lari dari tamu, tapi lari dari perasaan kehilangan kendali tepat di depan orang lain. Ibu Wati menatap kepergiannya, bibirnya terkatup rapat, matanya mulai menunjukkan kekhawatiran yang coba ia sembunyikan. Di saat Bima menghilang, ruang tamu menjadi lebih senyap. Senyap sampai aku bisa mendengar detak jam dinding, tik-tok, tik-tok, setiap detaknya terasa dingin. Pak Suryo menoleh pada Ibu Wati. Suaranya tetap ramah tapi tajam. "Bu, kontrak sebesar ini. Biasanya pihak Nusantara Logistik didampingi tim legal, kan? Kenapa hari ini hanya Pak Bima yang menerima di rumah?" Ibu Wati gelagapan. Ia terbiasa pria yang bicara bisnis, wanita yang mendengarkan. Saat ditanya tepat sasaran, ia seperti penari yang musiknya tiba-tiba berhenti. Ia mencoba membela. "Oh, itu inisiatif Bima saja. Dia ingin menjamu Bapak dengan lebih personal." Pak Suryo menggumam "oh" lagi, tapi "oh" kali ini jelas bukan tanda percaya. Aku melihatnya melirik ke arah koridor dapur tempatku berdiri tersembunyi.
Ia tidak melihatku, tapi seolah sedang menghubungkan kepingan-kepingan teka-teki yang baru saja berjatuhan. Rumah mewah, ibu yang suka pamer, suami yang banyak bicara, dan sebuah sistem yang baru saja menjatuhkan peringatan. Aku tidak keluar. Aku juga tidak tersenyum diam-diam. Aku hanya bernapas dengan teratur, seperti seorang pengemudi yang memegang kemudi saat mobil mulai selip. Karena aku tahu, selip ini baru permulaan. Rasa sakit yang sesungguhnya terletak pada apa yang akan coba digenggam Bima agar tidak jatuh. Dan saat orang panik, mereka biasanya ikut menarik hal-hal yang selama ini mereka coba sembunyikan. Suara pintu mobil dibuka terdengar dari luar. Bima pasti sedang menelepon seseorang, mencari pelampung. Sementara di dalam rumah, Pak Suryo masih duduk tenang seperti permukaan air yang dalam. Ibu Wati mulai gelisah, tangannya terus memutar-mutar tutup teko yang sejak tadi ia pegang. Aku melihat celemeku yang tergantung rapi di kursi dapur dan berkata pada diri sendiri, orang yang benar tidak perlu takut. Yang paling takut saat ini bukan aku. Yang paling takut sedang berlari di luar sana. Begitu Bima menghilang ke halaman, ruang tamu terasa seperti kehilangan suara. Ibu Wati masih duduk di sana, tapi posturnya tidak lagi angkuh. Ia memutar-mutar tutup teko di tangannya, sampai kuku bercat merahnya terlihat sedikit bergetar. Ponsel Pak Suryo tiba-tiba bergetar, bunyinya pelan tapi cukup membuat Ibu Wati terlonjak. Pak Suryo mengeluarkan ponselnya, melirik layar, lalu alisnya sedikit berkerut. Ia tidak langsung membukanya, melainkan membaca judulnya terlebih dahulu, kebiasaan orang yang memeriksa sumber informasi. Matanya menelusuri beberapa kata, lalu berhenti total. Ibu Wati mencoba tersenyum, suaranya kaku. Pasti. Pasti dari kantor memberitahu jadwal tanda tangan ya, Pak. Hari ini sibuk sekali. Pak Suryo tetap sopan. Saya baru saja menerima email prioritas. Kata prioritas membuat Ibu Wati terdiam. Aku melihatnya menelan ludah. Dalam hidup, orang seringkali takut pada hal-hal yang bertanda merah, bercetak tebal, atau jenis pemberitahuan yang tidak bisa diabaikan. Pak Suryo membuka email itu. Aku tidak bisa melihat layarnya, tapi aku melihat tangannya berhenti sejenak saat menggulir ke bagian lampiran. Ia mengunduh file PDF itu, lalu membacanya dengan cepat seperti orang yang sudah terbiasa membaca kontrak. Setelah selesai membaca, Pak Suryo tidak langsung berseru. Ia hanya menghela napas, sangat tipis. Helaan napas seseorang yang baru saja terhindar dari sebuah musibah. Ibu Wati tidak sabar tapi masih berusaha menjaga wibawa. Ada apa ya, Pak? Bima. Dia sudah lama bekerja di Nusantara Logistik, pasti cuma masalah teknis. Pak Suryo mengangkat wajah. Di matanya tidak ada ekspresi puas atau meremehkan, hanya keseriusan. Ia berkata perlahan, setiap katanya jelas, seperti membacakan pengumuman di ruang rapat. Pihak Nusantara Logistik baru saja mengirimkan pemberitahuan darurat untuk menunda sementara rencana penandatanganan demi melindungi mitra. Alasannya, ditemukan indikasi pelanggaran serius dalam laporan keuangan dan penyembunyian risiko proyek. Ibu Wati duduk membeku seperti patung, wajahnya memucat, tapi masih mencoba membantah secara refleks. Oh, astaga, pasti salah paham. Anak saya itu kerjanya profesional. Pak Suryo tidak berdebat. Ia hanya merendahkan suaranya sedikit, tapi kata-katanya menjadi lebih berat. Di dalam surat ini, disebutkan dengan jelas nama orang yang sedang dalam peninjauan. Direktur Bisnis, Bapak Bima Prakoso. Nama Bima baru saja terucap. Ruangan itu terasa seperti AC-nya mati, dingin dengan cara yang berbeda. Ibu Wati membuka mulutnya, hendak bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia menunduk menatap tutup teko seolah itu adalah jalan keluar. Aku melihat tangannya terkepal hingga memutih. Lalu, Pak Suryo melihat kembali file itu seolah ingin memastikan hal yang paling penting. Ia membacakan bagian tanda tangan dengan suara lantang, tidak tinggi, tapi cukup agar aku dan Ibu Wati mendengarnya dengan jelas. Penanda tangan elektronik. Direktur Utama. Citra Sari. Tutup teko jatuh dari tangan Ibu Wati. Prang. Bunyinya tidak sekeras piring pecah, tapi tajam dan ringkas karena jatuh di atas lantai marmer yang keras.
Pecahan porselen putih berserakan, berkilauan seperti kepingan cermin. Ibu Wati menatap nanar pecahan itu. Matanya terbelalak, bibirnya bergetar, lalu tergagap seperti orang yang baru mendengar nama seseorang yang sudah tiada. Namanya sama, pasti cuma kebetulan. Menantu saya juga namanya Citrasari, tapi ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Karena kalimat itu dengan sendirinya sudah tidak masuk akal. Jika hanya kebetulan nama, kenapa bisa menandatangani di posisi direktur utama? Jika hanya menantu yang bisanya di dapur, kenapa punya wewenang tanda tangan elektronik untuk membatalkan kesepakatan miliaran tepat sebelum ditandatangani? Pak Suryo tidak tersenyum. Ia meletakkan ponselnya di meja, lalu memandang sekeliling ruang tamu. Tatapannya bukan lagi tatapan tamu, melainkan tatapan seseorang yang sedang menyusun gambar, lampu kristal mewah, sofa kulit mengkilap, bualan Bima. Cara Ibu Wati memanggil menantunya asisten rumah tangga. Semuanya tiba-tiba menjadi sebuah lukisan yang aneh, seperti jubah mewah yang dikenakan oleh orang yang sedang menggigil ketakutan. Pak Suryo berdiri, merapikan jasnya. Ia menatap lurus pada Ibu Wati, berkata dengan sangat pelan, "Bu, saya rasa Ibu sebaiknya segera memanggil Pak Bima kembali. Dan, mohon maaf, saya izin bertanya, Nyonya Citrasari ada di mana?" Ibu Wati menoleh ke arah dapur secara refleks, seolah ditarik oleh pertanyaan itu dari keterkejutannya. Mulutnya sedikit terbuka, hendak berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia tidak lagi punya kepercayaan diri untuk berteriak. Ia hanya terengah-engah, matanya menyapu koridor tempatku berdiri tersembunyi. Aku masih tidak keluar. Bukan karena aku ingin mereka lebih takut, tapi karena aku butuh semuanya menjadi jelas. Mitra bisnis sudah membaca suratnya, sudah paham alasannya, sudah mengkonfirmasi siapa yang berwenang. Ketika semuanya sudah tertulis di atas kertas, aku tidak perlu berdebat dengan kata-kata. Dari halaman, suara Bima terdengar sayup-sayup melalui pintu kaca, suaranya panik dan terputus-putus. Aku bisa menangkap beberapa kata kunci, wewenang, siapa yang tanda tangan, kenapa bisa. Terdengar seperti orang yang sedang mencoba menangkap udara. Pak Suryo memalingkan wajahnya ke arah pintu dapur. Tatapannya bukan memohon, bukan juga menyelidik. Itu adalah tatapan seseorang yang ingin bertemu dengan orang yang benar-benar berkuasa untuk berbicara secara profesional. Aku menyentuh pegangan pintu kaca dapur. Dingin. Aku menekannya pelan, klik. Suaranya kecil, tapi di ruangan yang sedang menahan napas itu, bunyinya seperti saklar yang dinyalakan. Aku tidak melihat tumpukan pecahan porselen. Aku hanya menatap lurus ke depan. Ada pepatah, perkataan bisa hilang ditiup angin, tapi dokumen dan tanda tangan tidak. Dan ketika tanda tangan itu sudah muncul, semua mulut yang pernah meremehkan akan bungkam dengan sendirinya. Aku melangkah keluar dari koridor. Tidak terburu-buru, tidak marah. Hanya saja, sudah tiba saatnya aku tidak perlu lagi bersembunyi. Aku melangkah keluar, dan hal pertama yang kurasakan bukanlah tatapan mata, melainkan keheningan. Keheningan yang tebal seperti asap, menyelimuti ruangan yang tadinya terbiasa riuh. Ibu Wati berdiri di dekat meja, tangannya masih melayang seolah masih merasakan sensasi menjatuhkan tutup teko. Di lantai marmer, pecahan porselen putih berserakan seperti kepingan harga diri yang baru saja hancur. Aku tidak lagi mengenakan celemek. Aku mengenakan setelan blazer hitam yang rapi. Tidak mewah, tapi pas di badan. Rambutku diikat rapi ke belakang, memperlihatkan kerah kemeja putihku. Bukan karena aku bisa berubah dalam sekejap, tapi karena aku sudah menyiapkannya sebelumnya, menggantung setelan itu di ruang ganti kecil di samping dapur. Seperti seorang musafir yang menyiapkan jas hujan sebelum badai datang. Pak Suryo menatapku, tatapannya berhenti tepat di tempat yang seharusnya. Aku balas menatapnya, tidak menghindar, tidak menunduk. Yang kubawa bukanlah aura kemewahan, melainkan kejelasan. Aku melangkah lagi, berdiri di tengah ruang tamu, di tempat yang cukup agar semua orang melihatku sebagai seseorang yang setara, bukan bayangan yang bersembunyi di balik pintu dapur. Aku berkata singkat, suaraku tidak tinggi tapi tegas.
Mohon maaf atas gangguan ini, Pak Suryo. Di internal Nusantara Logistik, ada duri yang harus dicabut, saya, Citra Sari. Hanya satu kalimat itu, Ibu Wati seolah kehilangan seluruh tenaganya. Ia membuka mulut tapi tidak bisa bersuara. Kebiasaannya meneriaki masuk dapur yang tadinya begitu lancar, kini tersangkut di tenggorokan. Pak Suryo berdiri tegak, merapikan lengan kemejanya, lalu melangkah maju. Ia mengulurkan tangannya. Uluran tangan yang bukan untuk basa-basi, melainkan sebuah gestur formal dari seorang pebisnis kepada orang yang memiliki kuasa pengambilan keputusan. Aku menyambut tangannya. Telapak tangannya hangat dan mantap. Ia berkata, suaranya sedikit lebih lega, seperti seseorang yang baru saja terlepas dari beban kekhawatiran. Akhirnya saya bisa bertemu dengan ibu. Ibu baru saja menyelamatkan saya dari sebuah bom waktu. Aku mengangguk pelan. Bukan karena aku butuh pujian, tapi karena aku butuh mitra bisnis mengerti. Nusantara Logistik tidak menutupi risiko, tidak melempar bom waktu ke tangan orang lain. Hubungan bisnis jangka panjang terkadang hanya butuh itu. Ibu Wati berdiri seperti terpaku. Beberapa saat lalu ia memanggilku asisten rumah tangga. Jenda Ana, jenda rumah tangga. Sekarang, orang yang ingin ia sanjung-sanjung sedang berjabat tangan denganku dengan sikap hormat. Aku menatapnya sejenak, hanya sejenak. Aku tidak melontarkan sindiran. Aku membiarkan kebenaran itu sendiri yang berbicara. Aku beralih ke meja, tidak menyentuh pecahan porselen, hanya mengambil beberapa lembar tisu dan menatanya kembali di samping kotak teh. Dalam kekacauan, aku tetap menjaga kebiasaan, semuanya harus pada tempatnya. Surat penundaan penandatanganan yang dikirimkan kepada Bapak adalah untuk melindungi Bapak, lanjutku, suaraku tetap datar. Pukul 11.30, jika Bapak berkenan, kita bisa bertemu di kantor pusat. Pihak kami sudah menyiapkan skema penandatanganan yang baru, lengkap dengan klausul kontrol risiko dan transparansi data. Saya tidak ingin Bapak menandatangani dalam ketidakpastian. Pak Suryo mengangguk. Saya menghargai cara kerja Ibu. Banyak perusahaan jika menemukan masalah akan menutupinya. Ibu justru berani menghentikannya untuk bersih-bersih. Ibu Wati mendengar kata bersih-bersih dan tubuhnya sedikit limbung. Ia seperti orang yang baru sadar dari mimpi tapi masih tidak mau percaya. Ia tergagap, Citra. Kamu. Aku tidak menjawabnya seperti seorang menantu. Aku hanya menatapnya, lalu berkata dengan lembut, cukup untuk membuatnya paham bahwa hierarki telah berubah. Ibu Wati, urusan di dalam rumah, nanti akan saya jelaskan. Sekarang saya sedang bekerja dengan mitra. Aku tidak menggunakan kata-kata kasar. Tapi caraku memanggilnya Ibu Wati bukan ibu seperti biasanya adalah sebuah garis pemisah. Dalam budaya kita, panggilan berubah, hati pun berubah. Wajah Ibu Wati memerah, tapi ia tidak berani bereaksi karena Pak Suryo ada di sana. Tepat pada saat itu, dari halaman terdengar suara mobil lalu pintu dibanting. Aku tahu Bima kembali. Kembalinya seseorang yang baru mendengar kabar buruk dan belum sempat memikirkan jalan keluar. Sebelum pintu utama terbuka sepenuhnya, aku ingin mengatakan sesuatu. Terkadang, kebenaran yang terungkap akan membawa kejutan yang membuat banyak orang harus menelan kembali kata-kata yang pernah mereka ucapkan. Pintu utama terbuka. Bima masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya pucat pasi, dasinya miring, rambutnya acak-acakan. Begitu melihatku berdiri di tengah ruang tamu dengan setelan hitam berhadapan dengan Pak Suryo, ia berhenti mendadak seolah direm paksa. Sedetik kemudian, reaksinya bukanlah permintaan maaf, melainkan kemarahan. Kamu ini main-main apa? Bima membentak, matanya memerah. Kamu meretas sistem kan? Kamu sengaja merusak kontrakku. Kamu gila, ya? Pak Suryo sedikit mundur, tidak ikut campur. Ia cukup bijak untuk mengerti bahwa urusan keluarga harus diselesaikan oleh orang di dalamnya. Tapi ia juga cukup waspada untuk berdiri sebagai saksi atas sikap Bima. Bima beralih ke Pak Suryo, mencoba menyelamatkan mukanya. Pak Suryo, jangan dengarkan perempuan ini. Dia di rumah terus, jadi pikirannya aneh-aneh. Urusan perusahaan biar saya yang selesaikan. Aku menatap Bima.
Bukan dengan amarah yang meledak-ledak. Aku hanya melihat satu hal dengan jelas. Sampai detik ini, ia masih ingin memutarbalikkan fakta dengan kata-kata. Aku berkata dengan nada datar, "Mas Bima, kamu baru saja memanggilku perempuan ini di depan mitra bisnis. Kalau begitu, mari kita bicara dengan dokumen saja biar lebih cepat." Aku melangkah ke meja di samping sofa, mengambil sebuah map tipis yang sudah kusiapkan. Bukan untuk menakut-nakuti, aku meletakkannya seperti meletakkan sebuah batu di depan pintu. Bima menatap map itu, matanya berkedip-kedip. Ibu Wati berdiri di belakang putranya, hendak membela tapi takut didengar Pak Suryo. Aku tidak langsung membuka map itu. Aku hanya meletakkan tanganku di atasnya, menatap lurus pada Bima, dan berkata dengan sangat jelas, sesuai prosedur. "Tenang saja, kalau kamu tidak salah, dokumen ini akan melindungimu. Tapi kalau kamu salah, dokumen ini juga akan menempatkanmu di tempat yang semestinya." Suasana di ruang tamu menjadi tegang. Bima mengepalkan tangannya seolah ingin merebut map itu, tapi ia tidak berani. Karena Pak Suryo sedang melihat, dan karena ia sendiri takut pada apa yang ada di dalamnya. Aku duduk di kursi tunggal di dekat meja, punggungku tegak. Di rumah ini, aku pernah dipaksa bersembunyi. Jadi sekarang, aku memilih duduk di posisi sentral, di mana semua kata-kata harus melewatiku terlebih dahulu. Aku meletakkan ujung jariku di atas map itu, suaraku tenang. "Kamu mau bicara denganku sebagai apa? Sebagai suami, atau berdasarkan fakta?" Mata Bima melotot. "Faktanya adalah kamu merusak pekerjaanku." Aku mengangguk sangat pelan, seolah mencatat satu kalimat untuk dicocokkan nanti. "Kalau begitu, dengarkan faktanya." Aku membuka map itu, tidak dengan kasar, melainkan perlahan, membiarkan setiap lembar kertas hitam putih berbicara sendiri. Halaman pertama, berita acara tinjauan dari audit internal. Nama penanggung jawab, Pak Findra. Tanggal, nomor surat. Aku tidak membaca semuanya, hanya kesimpulan ringkasnya. Dalam periode dari awal bulan lalu hingga hari ini, ditemukan indikasi pembuatan vendor fiktif, penerbitan faktur kosong, dan penyesuaian data laba untuk menyembunyikan risiko kredit macet. Ibu Wati terperangah. "Apa-apaan ini? Anakku kerjanya profesional." Bima menoleh pada ibunya, membentak. Ibu diam. Hanya satu kalimat itu, wibawa ibu mertua yang dimiliki Ibu Wati langsung kempes seperti balon yang ditusuk jarum. Aku membuka halaman kedua, sebuah tabel perbandingan transaksi. Aku tidak menyebutkan jumlah uangnya secara detail. Aku hanya menunjuk kejanggalannya. Tanggal, waktu, rekening pengirim, rekening penerima, dan siklus kembalinya. Pembayaran untuk PT Harapan Jaya keluar, lalu kembali melalui sebuah rekening perantara. Aliran dananya tidak sesuai dengan volume serah terima barang. Bima tertawa sinis, tapi tawanya setipis kertas. "Kamu mengarang. Dari mana kamu dapat data itu?" Aku mengangkat wajah, menatap lurus. "Dari sistem Nusantara Logistik. Log aksesnya tercatat atas namamu, dan rekening korannya dikonfirmasi oleh bank atas permintaan tim legal." Pak Suryo sedikit mengerutkan kening. Ia tidak menyela, tapi aku melihat bahunya menegang. Ketegangan seseorang yang baru sadar nyaris menandatangani sesuatu yang bisa menyeretnya ke dalam lumpur. Bima mengubah taktik, suaranya lebih tinggi. "Aliran dana itu urusan akunting. Aku hanya mengarahkan bisnis, jangan salahkan aku." Aku tidak berdebat. Aku membuka halaman berikutnya. Ini adalah transkrip rekaman internal, lengkap dengan waktu, lokasi kamera CCTV di koridor lantai 3 kantor, dan kode file arsip. Aku membaca satu bagian, cukup untuk membuktikan. "Saya minta biaya ini dipindahkan ke pos lain, laba harus naik 15%, kalau sudah ditandatangani, semua dapat komisi." Wajah Bima memucat. Ia membuka mulut tapi tidak bisa mengeluarkan sanggahan yang masuk akal. Karena suara itu adalah suaranya, tidak mungkin salah. Ibu Wati mulai terengah-engah. Ia menatapku, matanya berubah dari bingung menjadi takut. Lalu ia tiba-tiba menoleh pada Pak Suryo, tersenyum kecut seperti orang yang mencoba menambal lubang. "Anu, Pak,
Ini urusan internal, pasti cuma salah paham. Laki-laki kalau berbisnis kan kadang ada salah sedikit. Pak Suryo meletakkan tangannya di sandaran kursi, suaranya tetap sopan tapi dingin. Bu, salah sedikit itu berbeda dengan disengaja. Saya perlu tahu di mana posisi saya. Kalimat di mana posisi saya membuat Bima seperti disiram air. Ia menoleh padaku, matanya memerah karena marah bercampur takut. Kamu mau apa? Kamu baru puas kalau aku hancur, begitu? Aku meletakkan map itu, tidak membantingnya. Aku berkata perlahan, setiap katanya jelas. Aku ingin Nusantara logistik bersih. Aku ingin mitra bisnis tidak ditipu. Dan aku ingin, di rumah ini, tidak ada lagi yang berhak memanggilku asisten rumah tangga. Bima terkejut seolah baru teringat apa yang ia katakan pagi tadi. Ia mencoba mengalihkan, berpegang pada alasan klise. Kamu picik. Cuma karena beberapa kata. Kamu hancurkan karir suamimu. Aku menatap Bima tanpa cemoohan. Aku hanya bertanya satu hal yang tulus. Jika hari ini kamu berhasil tanda tangan, apakah kamu akan mengucapkan terima kasih padaku? Atau kamu tetap akan menyuruhku menyingkir agar tidak merusak pemandangan? Bima terdiam. Bukan karena pertanyaannya sulit, tapi karena jawabannya terlalu jelas. Begitu jelas hingga ia tidak berani mengucapkannya di depan orang lain. Aku membuka halaman terakhir. Ini adalah log aktivitas sistem. Waktu kamu login, laporan yang kamu ubah, perintah ekspor file, dan jejak digitalnya. Mulai sekarang, kataku, kamu tidak bisa lagi bilang tidak tahu, karena sistem mencatat semuanya. Bima berdiri kaku, lalu tiba-tiba membentak, kamu pikir kamu sudah menang? Kamu melakukan ini, keluarga kita hancur. Aku malu, nanti anak kita akan berpikir apa? Ibu Wati mendengar kata anak dan seolah mendapat amunisi. Benar. Pikirkan cucu ibu. Perempuan itu dinilai dari kesabarannya. Aku menoleh pada Ibu Wati. Kali ini aku tidak diam. Aku berkata dengan sangat lembut, tapi cukup untuk membuatnya merasa aku sedang mengembalikan kata-katanya. Ibu mengajariku untuk sabar, tapi ibu mengajari putramu untuk merendahkan istri. Sabar yang seperti itu hanya membuat orang terbiasa berbuat jahat. Mulut Ibu Wati terkunci, matanya memerah. Pak Suryo melangkah sedikit mundur, menjaga jarak. Ia menatapku, suaranya ringkas. Ibu Citrasari, saya sudah paham. Saya sarankan semua urusan selanjutnya dibicarakan di kantor pusat sesuai prosedur. Saya tidak akan menandatangani apapun sebelum internal ibu bersih. Aku mengangguk. Baik, Pak. Saya menghargai itu. Bima mendengar kalimat tidak akan menandatangani dan seolah kehilangan pijakan terakhirnya. Ia mendekati meja, suaranya merendah, bukan lagi berteriak, melainkan memohon bercampur ancaman. Citra, tenang. Suami istri, selesaikan di dalam kamar. Kamu mau apa? Aku turuti. Kita bicara di dalam. Aku menatapnya sejenak. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, aku melihat Bima bukan lagi sebagai pria necis yang turun tangga dengan aura seorang direktur, melainkan hanya seorang pria yang takut kehilangan segalanya. Aku menutup map itu, meletakkannya dengan rapi di depanku, seolah memberi titik pada kalimat-kalimat yang berbelit-belit. Aku tidak berdiri, tidak juga mendekat. Aku hanya berkata satu kalimat yang normal tapi terdengar berat. Kalau mau bicara, bicara di sini, di depan saksi. Jangan sampai nanti kamu bilang aku mengarang cerita. Bibir Bima terkatup rapat, bahunya terkulai. Dan dalam kekalahannya itu, aku tahu ia mulai paham. Terkadang orang jatuh bukan karena didorong orang lain, tapi karena ia sendiri sudah melangkah terlalu jauh di atas jembatan yang dibangun dari kebohongan. Bima berdiri diam sejenak, lalu topeng ketegarannya pecah berkeping-keping. Ia menelan ludah, matanya beralih ke Pak Suryo, lalu kembali padaku, suaranya serak. Citra, jangan begini. Apapun masalahnya, kita bicarakan baik-baik. Aku salah. Aku akan perbaiki. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap Bima, lurus. Tanpa benci, tanpa kasihan. Orang sering mengira wanita itu lemah karena mudah luluh. Tapi terkadang, luluh hati justru mendorong diri sendiri ke dalam jurang.
Aku sudah terlalu lama berdiri di dalam jurang itu, aku tidak mau kembali. Bima melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin menggenggam tanganku, menarikku ke dalam urusan pribadi. Aku mundur setengah langkah, cukup untuk membuat tangannya meraih udara kosong. Ia tertegun, lalu tiba-tiba tubuhnya merosot. Bukan berlutut dengan dramatis seperti di film, melainkan berlutut tergesa-gesa karena panik. Lututnya membentur lantai marmer, bruk. Bima mendongak, matanya merah. Aku mohon, jangan dorong aku ke jalan buntu. Aku punya anak, punya ibu. Ibu Wati, yang tadinya berdiri mematung, seketika sadar. Tapi bukannya memarahi Bima, laki-laki kok berlutut. Ia justru ikut maju, secara naluriah ingin mempertahankan keuntungan. Suaranya tiba-tiba berubah manis, begitu manis sampai aku nyaris tidak mengenalinya. Sayang, Citra, ibu mohon, nak, apapun masalahnya, bicarakan pelan-pelan, ibu sudah tua, tidak kuat kalau begini. Aku menatap Ibu Wati. Panggilan sayang itu, jika diucapkan beberapa bulan lalu, mungkin masih terasa hangat. Tapi diucapkan saat ini, rasanya seperti selembar tisu yang diberikan setelah seseorang menyiramkan lumpur ke wajahmu. Bisa membersihkan kotoran, tapi tidak bisa membersihkan rasa terhina. Aku meletakkan kedua tanganku di sandaran kursi, lalu berdiri. Bukan untuk pamer kuasa, tapi untuk mengakhiri adegan berlutut itu. Aku berkata dengan suara yang cukup terdengar, tidak tajam tapi jelas. Mas, berdiri. Aku tidak butuh ada yang berlutut di depanku. Bima mendongak, seolah berpegang pada kalimat itu. Jadi kamu memaafkan aku? Aku menggeleng sangat pelan. Aku menyuruhmu berdiri karena aku tidak mau ini menjadi drama murahan. Soal maaf atau tidak, itu urusan prosedur. Mendengar kata, prosedur, Bima seperti tersentil di lukanya. Ia berkata dengan suara bergetar, prosedur terus. Kamu anggap aku ini orang lain. Aku menatapnya, tidak menjawab dengan argumen. Aku hanya bertanya satu hal yang sederhana. Waktu kamu memanggilku perempuan ini di depan mitra bisnis, apa kamu menganggapku sebagai istrimu? Bima membuka mulut, lalu terdiam. Keheningan itu lebih menyakitkan dari bantahan. Karena ada kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali. Hanya bisa hidup dengan konsekuensinya. Ibu Wati melihat Bima diam. Lalu buru-buru menyela, nadanya memelas bercampur nasihat. Sudahlah. Laki-laki kan kadang kalau emosi suka salah bicara. Kamu jangan diambil hati. Masalah rumah tangga, selesaikan baik-baik. Aku menoleh padanya, berkata dengan tenang. Ibu mengajariku untuk menyelesaikan baik-baik. Tapi pagi ini, ibu sengaja bicara keras agar tamu dengar siapa saya. Wajah Ibu Wati mengeras, bibirnya bergetar. Mungkin untuk pertama kalinya ia mengerti, kata-kata yang ia lempar, cepat atau lambat akan jatuh kembali ke tangannya sendiri. Aku membuka tasku, mengeluarkan sebuah map tipis lainnya. Bukan map audit internal, melainkan map urusan keluarga. Sesuatu yang sudah kusiapkan sejak lama tapi tak pernah kusangka akan kugunakan secepat ini. Aku meletakkannya di meja, sejajar dengan tumpukan bukti, rapi seperti menyajikan dua pilihan jalan di depan Bima. Ini bagian kita. Bima menatapnya dengan cepat. Apa ini? Aku berkata singkat. Surat gugatan cerai. Ibu Wati terkesiap. Apa? Bima berdiri kaku seperti ditampar. Sementara aku tidak menaikkan suaraku. Aku hanya membuka map itu, menunjukkan dua set dokumen. Satu set untuk perceraian dengan kesepakatan bersama, satu lagi gugatan sepihak. Bima melangkah maju, hendak merebutnya, tapi ia berhenti. Mungkin ia takut menyentuh dokumen itu sama seperti takut menyentuh mata pisau. Ia menggeram, kamu mengancamku? Aku menggeleng. Aku tidak mengancam. Aku memberimu pilihan. Bima terengah-engah. Ibu Wati tergagap. Suami istri bertengkar, kok sampai bawa-bawa cerai? Aku menatapnya, lalu menatap Bima. Suaraku datar seperti membacakan sebuah fakta. Bertengkar itu urusan piring pecah. Tapi merendahkan, menipu, dan menjadikan istri sebagai bayangan, itu bukan lagi pertengkaran. Bima mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya,
suaranya meninggi. Aku tidak akan tanda tangan. Kalau aku tidak mau, kamu bisa apa? Aku mengangguk sangat tenang. Kalau kamu tidak mau sepakat, aku akan ajukan gugatan sepihak. Jika bukti-buktinya cukup, pengadilan tetap akan memprosesnya sesuai aturan. Bima seperti kehabisan napas. Ia menatapku lekat-lekat, lalu tiba-tiba merendahkan suara, beralih ke nada membujuk. Kamu mau apa? Uang? Posisi? Aku akan berubah, aku akan menghormatimu. Aku bersumpah. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Aku tersenyum karena teringat hari-hari saat aku di dapur diajari cara tahu diri. Aku menjawab dengan lembut. Kata menghormati yang kamu ucapkan sekarang, kedengarannya seperti harga diskon di akhir hari. Saat dibutuhkan, harganya tinggi. Saat terdesak, harganya diobral. Wajah Bima memerah. Ibu Wati hendak membantah tapi menelannya kembali karena perbuatan itu persis seperti yang pernah mereka lakukan padaku. Aku mendorong dokumen kesepakatan bersama ke arah Bima. Jika kamu tanda tangani ini, semuanya selesai dengan cepat. Kamu masih bisa menjaga sedikit harga diri, tidak perlu melalui drama tarik ulur. Aku meletakkan dokumen gugatan sepihak di sebelahnya. Jika kamu sengaja mengulur waktu, aku akan menempuh jalan yang satunya. Dan dengan apa yang sudah kamu lakukan di perusahaan, kurasa kamu paham, kamu tidak lagi punya posisi untuk tawar-menawar. Wajah Bima memucat. Ia menatap kedua map itu seperti melihat dua pintu yang dingin. Ibu Wati terengah-engah, suaranya mengecil. Citra, kamu mau memutus jalan hidup kami? Aku menatap Ibu Wati, hatiku tidak lagi bergejolak. Aku hanya merasa lelah. Lelah dengan orang yang hanya bisa menyayangi diri mereka sendiri. Aku berkata perlahan, aku tidak memutus jalan siapapun, aku hanya berhenti di tempat yang tepat. Siapa menabur angin, akan menuai badai. Selesai berkata, aku menarik tanganku, berdiri tegak. Di ruang tamu, suara AC terus berdengung, tapi tidak ada lagi yang merasa sejuk. Bima masih berdiri di sana, matanya terpaku pada dua set dokumen itu seolah terhipnotis. Pak Suryo yang masih diam menatapku dengan pandangan penuh pengertian. Mulai sekarang, semuanya akan berjalan sesuai dokumen dan fakta, tidak ada lagi jalan untuk basa-basi. Bima berdiri terdiam sejenak, lalu ekspresi memelasnya menghilang. Keserakahan terkadang berlari lebih cepat dari rasa takut. Ia menatap kedua set dokumen perceraian, matanya berkilat, suaranya tajam. Cerai berarti bagi harta gono gini. Rumah ini, mobil, tabungan, saham perusahaan. Jangan pikir kamu bisa dapat semua. Ibu Wati mendengar kata, harta gono gini seolah mendapat pasokan oksigen. Ia langsung maju, lupa baru saja menangis. Benar. Suami istri itu hartanya bersama, dia anakku, dia juga punya bagian. Rumah ini dibangun dari hasil kerjanya. Aku tidak mengerutkan kening atau membalas dengan sinis. Aku hanya menatap mereka, lalu menatap meja di mana pecahan tutup teko masih berserakan. Aku berpikir, ternyata kehancuran terbesar di rumah ini bukan tutup teko, tapi kepercayaan. Aku meletakkan tanganku di atas map, memutarnya menghadap Bima, suaraku datar seperti membacakan klausul. Mas Bima, mari kita perjelas. Perceraian memang menyelesaikan masalah harta sesuai hukum, itu benar. Tapi mana harta bersama dan mana harta pribadi, tidak bisa kamu sebut sesukamu. Bima menggeram. Kalau kamu hebat, buktikan. Baik. Aku tidak mengambil tumpukan dokumen tebal. Aku hanya mengeluarkan apa yang perlu dari dalam map. Lembar pertama adalah akta pendirian perusahaan pemilik rumah mewah ini. Rumah ini adalah rumah dinas milik PT Nusantara Propertindo, anak perusahaan yang 100% sahamnya kumiliki sejak sebelum kita menikah. Kamu tinggal di sini sesuai fasilitas jabatan, bukan aset pribadimu, apalagi harta bersama yang bisa dibagi dua. Ibu Wati ternganga. Rumah dinas apa? Ini rumah anakku. Tetangga semua tahu. Aku menatapnya. Suaraku tetap pelan tapi jelas. Apa yang tetangga tahu itu urusan tetangga. Apa yang tertulis di dokumen itu urusan hukum. Bima maju, mengambil kertas itu, tangannya gemetar.
Mungkin ia tidak pernah menyangka rumah yang ia banggakan tercatat dalam bahasa hukum perusahaan yang dingin. Ia membanting kertas itu ke meja, mencoba tertawa sinis. Lalu mobil yang setiap hari kupakai, itu atas namaku. Aku mengeluarkan satu lembar lagi. Bukan surat kepemilikan. Ini adalah surat keputusan pemberian fasilitas kendaraan perusahaan sesuai jabatan, lengkap dengan nomor polisi, masa pakai, dan klausul penarikan kembali saat berhenti dari jabatan. Mobil yang kamu pakai adalah aset perusahaan. Pagi ini, surat penarikannya sudah dikeluarkan, kode garasinya sudah diganti. Hak pakaimu berakhir saat jabatanmu ditangguhkan. Bibir Bima terkatup rapat. Ibu Wati menunjuk lurus ke arahku, suaranya melengking. Kamu menipu kami sekeluarga. Aku tidak terkejut dengan kata-katanya. Aku hanya menjawab dengan tenang, yang justru membuat Ibu Wati semakin marah. Saya tidak menipu siapa-siapa. Saya hanya tidak memberitahu, karena saya ingin tahu. Jika saya tidak punya jabatan apa-apa, bagaimana kalian akan memperlakukan saya? Wajah Ibu Wati memerah, hendak memaki lagi tapi karena ada Pak Suryo, ia menelannya dan beralih menangis. Lalu tabungan, uang di rumah itu kan uang suami istri? Aku menatap Bima. Kamu bicara soal rekening yang mana? Bima mendengus. Semua uang di rumah. Uang proyek, kamu istri, kamu harus bagi. Aku sedikit memiringkan kepala. Uang di rumah, jika itu adalah harta bersama yang dihasilkan selama pernikahan, akan diselesaikan sesuai aturan. Tapi rekening-rekening yang terkait dengan aliran dana mencurigakan sudah dibekukan untuk kepentingan investigasi. Itu bukan kemauanku, tapi prosedur wajib jika ada indikasi pelanggaran. Wajah Bima memucat. Kamu lapor polisi? Aku menggeleng. Aku melapor ke audit internal dan tim legal. Apakah kasus ini akan dilimpahkan ke pihak berwenang atau tidak? Itu tergantung hasil investigasi. Kata investigasi membuat Bima kehabisan napas. Ia menatap Pak Suryo seolah mencari perlindungan, tapi Pak Suryo bukan orang yang datang untuk menyelamatkannya. Pak Suryo hanya berkata dengan nada seorang pebisnis, saya tidak peduli urusan keluarga Anda. Tapi jika ada indikasi pelanggaran yang mempengaruhi kerjasama, saya wajib melindungi perusahaan saya. Kalimat itu seolah menjadi paku terakhir di peti mati harapan Bima. Ia menoleh padaku, suaranya lebih rendah tapi penuh kebencian. Kamu keterlaluan? Kamu mau aku tidak punya apa-apa? Aku menatap lurus. Kamu punya apa atau tidak, itu tergantung apa yang kamu lakukan dengan tanganmu. Ibu Wati menyahut, perempuan kok kejam sekali. Ingat, hubungan darah itu lebih kental. Kamu tega mendorong suamimu sendiri ke penjara? Aku menghela napas pelan. Aku tidak ingin ini menjadi adu pepatah. Tapi aku tetap menjawab dengan satu kalimat yang pernah diajarkan ibuku. Bu, menyayangi orang lain itu seperti menyayangi diri sendiri. Tapi menyayangi bukan berarti menutupi kejahatan. Aku merapikan kembali kertas-kertas itu. Sore ini, tim manajemen aset dan legal akan datang untuk membuat berita acara penarikan rumah dinas. Saya beri kalian waktu 48 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi. Akan ada ketua RT dan polisi setempat sebagai saksi, agar semuanya jelas dan tidak ada keributan. Ibu Wati mendengar kata polisi dan wajahnya sepucat mayat. Ia langsung memohon. Nak, urusan rumah tangga kenapa harus bawa-bawa polisi? Malu, aku menggeleng. Dengan saksi, tidak akan ada yang bisa saling menuduh. Saya tidak mau besok tetangga mendengar cerita versi lain yang kalian karang. Bima tertawa kering. Kamu takut aku mengarang cerita? Aku menatapnya, mengulangi persis kalimat yang ia ucapkan pagi tadi. Perempuan di ruang tamu merusak urusan besar. Kamu ingat? Mulut Bima terkunci. Ibu Wati memalingkan wajah. Aku tidak perlu lagi menyebut kata asisten rumah tangga. Karena aku tahu, saat orang kehilangan rumah, mobil, dan kekuasaan, mereka akan mengingat kata itu setiap kali bercermin. Pak Suryo melihat jam, Ibu Citrasari, saya permisi. Pukul 11.30 saya temui Ibu di kantor pusat. Saya ingin semuanya jelas di atas kertas. Aku mengangguk. Baik, Pak.
Terima kasih. Pak Suryo melangkah keluar, meninggalkan kekosongan yang berat di ruang tamu. Bima menatap pintu yang tertutup, lalu menoleh padaku, menggeram. Hebat kamu. Kamu menang. Tapi kamu akan menyesal. Aku tidak membalas dengan tantangan. Aku hanya berkata satu kalimat untuk mengakhiri tawar-menawar. Aku hanya menyesal pernah berpikir bahwa rasa hormat bisa didapat dengan cara meminta-minta. Di luar, matahari masih menyengat. Tapi di dalam rumah ini, panasnya tidak lebih menakutkan dari dinginnya kebenaran. Karena itu membuat orang tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Sore harinya, matahari Jakarta masih terasa membakar, tapi di dalam rumah mewah itu, suasananya dingin dan kering. Aku kembali ke rumah sebelum tim penarikan aset datang. Bukan karena aku merindukan rumah itu, melainkan untuk memastikan semuanya berjalan lancar, menghindari ada yang mengarang cerita bahwa aku merampas paksa. Aku meminta Pak Darto dari tim legal untuk datang tepat pukul 3 sore, membawa surat keputusan penarikan, berita acara serah terima, dan daftar aset dinas. Tepat pukul 2050, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Aku berdiri di ruang tamu, hanya mengenakan kemeja dan celana bahan gelap. Aku ingin mereka melihatku sebagai seorang profesional, bukan sebagai seseorang yang datang untuk balas dendam. Bel berbunyi. Aku membuka pintu. Pak Darto, disusul sekretarisku, seorang staf manajemen aset, ketua RT setempat, dan seorang petugas kepolisian dari polsek terdekat, ketua RT, seorang bapak parubaya, menyapaku dengan sopan. Selamat sore, Bu Citra. Kami di sini hanya sebagai saksi pembuatan berita acara, sesuai permintaan perusahaan, agar semuanya jelas dan tidak ada salah paham. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin semuanya sesuai aturan. Saat itu, Ibu Wati turun dari tangga. Matanya merah dan bengkak. Begitu melihat polisi, ia berhenti mendadak. Ia mencoba bersuara, "Bapak-bapak, ada apa ini di rumah saya?" Pak Darto membuka mapnya. "Selamat sore, Bu. Kami dari tim legal dan manajemen aset PT Nusantara Propertindo, hari ini datang untuk membuat berita acara penarikan rumah dinas, sesuai peraturan perusahaan." Kata rumah dinas seperti palu yang menghantam telinga Ibu Wati. Ia menoleh padaku. Kamu benar-benar melakukan ini?" Aku tidak menjawab. Bima keluar dari ruang kerja, langsung berteriak, mencoba menciptakan kesan bahwa rumahnya diserbu. "Siapa yang mengizinkan kalian masuk, mau membuat keributan, ya?" Petugas polisi melangkah maju, suaranya tenang tapi tegas. "Bapak tenang, kami hanya menjadi saksi proses serah terima sipil. Tidak ada paksaan. Jika Bapak keberatan, silakan tulis di berita acara." Hanya satu kalimat tulis di berita acara sudah cukup untuk membungkam semua teriakan. Bima tercekat, staf manajemen aset membuka daftar aset, menunjuk satu baris, "Bapak menggunakan fasilitas ini sesuai jabatan. Saat jabatan Bapak ditangguhkan, hak pakai berakhir. Penarikan ini sesuai prosedur." Bima menatapku, matanya menyala. "Citra, kamu kejam, kamu bawa RT dan polisi untuk mempermalukan aku." Aku menatap lurus. Aku membawa mereka agar tidak ada yang bisa saling mempermalukan dengan cerita bohong. Ibu Wati melihat teriakan tidak berhasil, ia langsung beralih ke tangisan. "Pak, kasihan kami, Pak. Beri kami waktu, seminggu saja." Ketua RT menghela napas. "Bu, ini urusan antara perusahaan dan pengguna aset. Saya hanya saksi. Silakan Ibu sampaikan permohonan ke pihak perusahaan." Aku mengangguk pada ketua RT, lalu berkata pada Pak Darto, "Beri mereka waktu 48 jam sesuai pemberitahuan. Utamakan barang-barang pribadi, dokumen, dan keperluan anak agar tidak ada yang tercecer." Bima melihatku memberi kelonggaran dan mengira ada celah. "Kalau begitu, izinkan aku mengambil dokumenku di ruang kerja. Semuanya penting. Aku sudah menduga apa yang ingin ia ambil." Aku hanya berkata, "Dokumen pribadi silakan diambil. Dokumen perusahaan, Pak Darto akan membuat daftar serah terimanya." Bima tiba-tiba berlari menuju ruang kerja. Pak Darto memberi isyarat agar staf menemaninya.
Beberapa menit kemudian, mereka kembali. Di tangan staf ada setumpuk dokumen dan sebuah flash disk. Pak Darto berkata dengan jelas, Bapak Bima menyimpan dokumen milik perusahaan. Kami catat dan kami amankan sesuai berita acara. Saat itu, Bima berdiri mematung. Semua pertahanan yang ia bangun sejak pagi runtuh. Ibu Wati bahkan tidak sanggup menangis lagi. Aku menandatangani berita acara, lalu menyodorkannya pada Bima. Silakan dibaca. Jika tidak setuju, tulis keberatan Anda. Bima memegang pulpen dengan tangan gemetar. Ia ingin menolak menandatangani, tapi di depan para saksi, penolakannya tidak mengubah apapun. Akhirnya, ia melempar pulpen itu. Saya tidak mau tanda tangan. Pak Darto dengan tenang menulis, pengguna aset menolak menandatangani setelah membaca dan mendengar isi berita acara. Ketua RT dan polisi membubuhkan tanda tangan sebagai saksi. Semuanya rapi, seolah menutup sebuah pintu. Saat rombongan bersiap pulang, Ibu Wati mencoba memohon lagi. Citra, kamu tega melihat kami diusir ke jalan? Aku tidak menoleh. Ibu pernah mengajariku untuk tahu diri dan tahu posisi. Hari ini, saya hanya membantu ibu mengingat, setiap orang punya posisinya masing-masing. Aku mengantar mereka ke pintu. Di dalam rumah, hanya tersisa aku, Bima, Ibu Wati, dan keheningan. Tidak ada lagi bualan, tidak ada lagi tepuk tangan. Hanya suara AC dan napas berat orang-orang yang baru sadar, ada hal-hal yang hilang bukan karena orang lain kejam, tapi karena kita sudah terlalu lama meremehkannya. Pintu baru saja tertutup, Bima menggebrak meja. Brak! Ia tidak lagi berteriak pada orang luar, jadi ia melampiaskannya padaku. Hebat kamu. Citra, kamu panggil semua orang. Besok kamu mau bilang ke seluruh dunia aku ini perampok? Aku menatapnya dengan tenang. Dunia tidak butuh ceritaku, berita acaranya sudah ditandatangani. Ibu Wati, yang tadinya lemas, tiba-tiba bangkit. Naluri untuk menjaga citra di depan orang luar lebih kuat. Ia berlari ke pintu, membukanya lebar-lebar, dan berteriak. Tetangga, lihat, menantuku mengusir mertuanya ke jalan. Aku diam di tempat. Aku tahu, jika aku maju, ceritanya akan menjadi menantu durhaka persis seperti yang ia inginkan. Bima, melihat ibunya membuka panggung, langsung ikut beraksi. Ia menelepon teman-temannya, berpura-pura menjadi korban. Tolong aku, bro. Citra menjebakku, dia merebut semuanya. Tapi seperti dugaanku, di dunia nyata, orang enggan ikut campur dalam masalah yang berbau hukum. Satu persatu temannya menolak dengan berbagai alasan. Wajah Bima memerah karena malu dan marah. Ia menoleh padaku. Lihat, gara-gara kamu, aku kehilangan semua temanku. Aku bertanya pelan. Atau karena mereka takut terseret? Bima terdiam. Ia menarik ibunya. Bu, ayo kita keluar. Biar semua tetangga tahu betapa kejamnya dia. Ibu Wati langsung beraksi. Menangis sambil bercerita kepada siapapun yang mau mendengar. Tapi ceritanya penuh lubang. Seorang tetangga bertanya, memangnya rumah itu atas nama siapa, Bu? Ibu Wati tergagap. Tetangga lain menambahkan, tadi sore kan ada tim legal dan RT, semuanya pakai berita acara resmi. Mana ada perampasan. Penonton yang diharapkan Bima dan ibunya tidak terbentuk. Orang-orang lebih percaya pada dokumen bermaterai daripada drama air mata. Bima melempar ponselnya ke sofa. Kamu pikir kamu di atas hukum? Kamu melanggar kodrat sebagai istri. Aku menatapnya. Kodrat sebagai istri tidak mengajarkan untuk menjadi kaki tangan kejahatan. Bima tertawa sinis. Kamu pikir perusahaan akan membelamu? Kamu di posisi itu juga cuma sementara. Aku akan lapor ke dewan direksi. Aku akan bilang kamu menyalahgunakan wewenang. Aku mengangguk, memberinya hak untuk berharap. Silakan. Lalu aku mengangkat ponselku, mengirim pesan singkat ke sekretarisku, kirimkan pengumuman internal sesuai draft yang disetujui. Kirim juga ke mitra terkait. Belum 10 menit, ponsel Bima bergetar. Email dari Dewan Direksi dan pengumuman internal, penangguhan jabatan, permintaan serah terima, blokir akses sistem, panggilan pemeriksaan oleh tim audit internal dan legal. Setiap kata seperti paku yang menancap.
Bima mencoba login ke sistem perusahaan, layar ponselnya menampilkan satu kalimat dingin. Akses ditolak. Ia membanting ponselnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu memutus jalan hidupku. Aku tidak memutus jalan hidup siapapun. Jalan hidup itu kamu sendiri yang jaga saat masih ada kesempatan. Ibu Wati berlari masuk dari luar, wajahnya panik. Orang-orang tidak percaya. Nak, mereka bilang ada berita acara, ada tim legal. Kenapa kamu sekejam ini? Aku menatapnya dengan tenang. Karena kali ini bukan sekadar cerita dari mulut ke mulut. Aku mengambil tasku, memeriksa jadwal di ponsel. Rapat sudah disiapkan. Tim legal sedang meninjau klausul. Aku melihat jam, lalu berkata ringkas. Aku ke kantor. Kalian kemasi barang-barang pribadi. Jangan sentuh aset perusahaan. Aku tidak mau ada tambahan catatan di berita acara. Selesai berkata, aku melangkah keluar. Di belakangku, Bima berdiri. Mulutnya terbuka lalu tertutup. Ingin memaki tapi takut memaki masa depannya sendiri. Ibu Wati menatapku dengan pandangan kosong. Aku menutup pintu. Klik. Di dalam hatiku, semuanya juga berbunyi klik, mengunci sebuah babak yang sudah terlalu lama kutahan. Pukul 11.25. Aku melangkah melewati lobi kantor pusat Nusantara Logistik. Aku langsung menuju ruang rapat VIP. Pukul 11.28. Pak Suryo tiba. Tatapannya lebih tenang, karena di sini, semuanya berada di tempat yang semestinya. Kami berjabat tangan. Kali ini bukan lagi jabat tangan yang canggung, melainkan antara dua mitra yang sepakat pada prinsip transparansi. Pak Darto dari tim legal menjelaskan kembali klausul kontrol risiko dan komitmen transparansi. Pak Suryo mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan tajam dan tepat sasaran. Di satu titik, Pak Suryo bertanya langsung padaku, Bu Citra, kenapa Ibu berani menghentikan kerja sama tepat sebelum ditandatangani? Aku menjawab dengan jujur. Karena jika saya tetap menandatangani padahal saya tahu ada risiko, itu artinya saya melempar bom waktu ke tangan Bapak. Saya bekerja di bidang logistik. Saya paham, satu mata rantai yang kotor bisa merusak seluruh rantai. Saya ingin rantai ini bersih sejak awal. Pak Suryo mengangguk perlahan, keraguannya hilang. Saya tenang mendengar itu. Pukul 11.30, tepat waktu, kami menandatangani kontrak. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sampahnya. Hanya sebuah anggukan dan ucapan terima kasih. Pak Suryo, sebelum pergi, berkata, Bu Citra, saya jarang bertemu pemimpin yang berani memotong bagian yang busuk dari tubuhnya sendiri demi menyelamatkan seluruh perusahaan. Aku hanya tersenyum tipis. Di kepalaku, sebuah pepatah terngiang, obat pahit menyembuhkan penyakit. Ada rasa sakit yang harus ditanggung untuk bisa tetap hidup. Saat aku keluar dari lobi kantor, langit Jakarta masih panas, tapi aku merasa lebih ringan. Bukan ringan karena telah membalas dendam, tapi karena satu hal, yang salah telah disebut salah, dan yang benar telah diletakkan di tempatnya. Pernikahan terkadang mati bukan karena kemiskinan, tapi karena diremehkan. Dan ketika seseorang sudah meremehkan, cepat atau lambat ia akan berbuat salah sambil berpikir ia punya hak untuk itu. Bima berpikir begitu. Ibu Wati juga. Tapi hidup punya aturannya sendiri. Aku tidak menunggu kebaikan datang. Aku menciptakan kebaikanku sendiri dengan membersihkan apa yang kotor. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Semalam, Bima dan ibunya hampir tidak tidur. Aku mendengar suara barang-barang diseret dan helaan napas Ibu Wati. Aku tidak keluar, aku tidak butuh kemenangan yang didapat dari melihat penderitaan orang lain. Pukul 9 pagi. Bima turun. Tidak ada lagi kemeja rapi atau aura direktur. Hanya mata yang lelah dan bahu yang terkulai. Ia menatapku, suaranya serak. Kamu senang sekarang kan? Aku tidak menatapnya dengan pandangan seorang pemenang. Aku menatapnya seperti melihat seseorang yang salah memilih jalan. Aku hanya merasa sayang, karena kamu pernah punya kesempatan untuk menjadi orang baik. Bima tertawa sinis. Baik? Di dunia ini, mana ada orang baik yang bisa sukses? Aku menyesap tehku. Sukses dengan cara kotor,
jatuhnya juga akan kotor. Bedanya, saat jatuh lebih sakit. Bima terdiam. Ibu Wati keluar dari kamar, membawa sebuah tas kecil. Ia tidak lagi menangis. Ia menatapku, suaranya pelan. Citra, kamu benar-benar direktur utama sejak dulu? Aku mengangguk. Ia menelan ludah, masih mencoba mencari alasan untuk menyalahkan. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau tahu, ibu pasti. Kalimatnya menggantung. Aku tahu ia ingin berkata, pasti akan memperlakukanmu dengan berbeda. Justru itulah yang memalukan. Aku menatapnya lurus. Bu, jika rasa hormat baru datang setelah tahu siapa saya, itu bukan rasa hormat, itu perhitungan. Bibir Ibu Wati bergetar, matanya memerah. Ia memalingkan wajah, suaranya tercekat. Ibu memang bodoh. Aku tidak menambahkan. Bukan bodoh. Hanya terbiasa meremehkan orang lain. Ibu Wati melangkah pelan keluar pintu. Di ambang pintu, ia berhenti, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkannya. Mungkin untuk pertama kalinya ia paham, saat bicara, sisakan jalan untuk kembali. Tapi ia sudah bicara terlalu banyak, berbuat terlalu banyak, hingga jalan pulangnya tidak lagi sama. Bima menarik kopernya. Ia menatapku untuk terakhir kali. Kamu menang. Tapi jangan pikir hidup akan selalu memihakmu. Aku berdiri diam. Aku tidak berharap hidup memihakku. Aku hanya memihak pada kebenaran. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Ia dan ibunya melangkah keluar gerbang. Beberapa tetangga melihat, tapi tidak ada lagi yang bergosip. Karena kemarin mereka sudah melihat berita acara, melihat tanda tangan, melihat stempel resmi. Drama bisa membeli rasa penasaran sesaat, tapi tidak bisa membeli kepercayaan jangka panjang. Aku menutup gerbang, kembali ke dalam rumah yang tiba-tiba terasa begitu sunyi. Aku berdiri sejenak di dapur, tepat di tempat mereka pernah mengurungku. Aku melihat gantungan celemek yang kosong dan tersenyum tipis. Sebuah celemek, jika orang mau, bisa mereka gunakan untuk merendahkanmu. Tapi jika kau mau, kau juga bisa melepaskannya, mengenakan setelanmu, dan mengambil kembali tempat yang seharusnya menjadi milikmu. Harusnya 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 menjadi milikmu. Harusnya